Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang baik ini Al-Fakir akan menyampaikan pembahasan tentang udhiyah yang mana entar lagi beberapa hari lagi kita sudah memasuki hari raya Idul Adha yang mana di hari raya Idul Adha ada kesunahan yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan udhiyah. Udhiyah ini adalah termasuk daripada salah satu kesunahan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara tentang bahasa udhiyah, dalam segi bahasa Arab, udhiyah itu ada 4 bahasa. Bisa dengan bidhammil hamzah, yaitu udhiyah, atau bikasriha, idhiyah, itu jamaknya adhahi, atau juga dhahiyah bighairi hamzah, atau juga ada bahasa adhatun. Karena itu ini adalah bahasa-bahasa daripada udhiyah. Kenapa dinamakan udhiyah? Sumiyat udhiyah li'annaha tuf'alu fi waqti duha wa huwa irtifa'un nahar. Dinamakan udhiyah karena memang dilaksanakan itu udhiyah di waktu duha. Karena kita akan mengetahui nanti waktu yang dikatakan sah untuk melakukan udhiyah yaitu mulai setelah melaksanakan sholat terbit matahari dengan ukuran sholat. Nanti insya Allah kita akan bahas. Adapun dasar makna arti daripada udhiyah, kita harus mengetahui apa itu udhiyah atau yang dikenal dengan kurban, yaitu menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik dengan tujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah makna daripada udhiyah. Adapun dasar daripada disyariatkannya udhiyah ada dari Al-Quran juga dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Karena pendapat yang paling kuat dalam mentafsiri lafaz an-nahar adalah menyembelih hewan kurban. Juga daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Dhahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bikabshain amlahain agronain dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Muttafaqun alaih. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyembelih 2 domba putih yang bertanduk, yang mana dua domba tadi itu bertanduk dengan tangannya sendiri, seraya mengucapkan basmalah dan bertakbir. Dan beliau meletakkan kakinya di samping leher daripada domba tersebut. Ini adalah riwayat daripada hadis Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Ada sebetulnya masih banyak dalil-dalil yang lain di antaranya riwayat daripada hadis Aisyah, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ila Allah ta'ala min iraqati damin wa annahu la ta'ti yauman nahri wa annahu la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa atlafiha wa asy'ariha wa inna dam la yaqa min Allah bi makanin qabla ayyaqa al-ard fatibu biha nafsan." Rawahu Ibn Majah wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun gharib.
Tidak ada amalan daripada ibnu Adam manusia yauman nahri di hari raya Idul Adha. Amalan satu amalan ahab ilallah yang lebih Allah cintai min hiraqati damin daripada mengucurkan darah. Artinya berkurban. Wa annahu dan sungguhnya la ta'ti akan datang yaumal qiyamah. Hewan kurban yang kita kurbankan akan datang di hari kiamat bikuruniha dengan tanduk-tanduknya. Wa adlafiha gigi-giginya. Wa asy'ariha rambut-rambutnya. Semuanya akan dihitung pahala bagi orang yang berkurban. Dan sungguhnya darah akan jatuh di satu tempat dan itu akan menjadi pelebur daripada dosanya. Juga ada riwayat yang lain daripada Zaid bin Arqam. Gultu Zaid bin Arqam mengatakan gultu aku mengatakan augalu. Ini syak firrawi, ragu daripada perawinya. Ya Rasulullah, ma hadhil adahi? Ya Rasulullah, apa ini sembelihan kurban? Apa ini sembelihan yang dilakukan oleh Nabi SAW ditanyakan. Fagala sunnata abikum Ibrahim. Galu wa malana minha. Maka Nabi menjawab, itu adalah sunnah ajaran daripada abikum Ibrahim. Karena memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga mengikuti daripada ajaran Ibrahim, anit tabi' millata Ibrahim. Kemudian mereka bertanya, "Wa malana minha?" Apa yang akan kita dapatkan daripada adahi daripada kurban tadi itu? Maka Nabi menjawab, "Bikulli sya'ratin hasanah." Maka kamu akan mendapatkan setiap daripada rambutnya satu kebaikan. Maka mereka balik bertanya, "Wa fasuf ya Rasulullah?" Kalaupun itu yang kita kurbankan adalah domba, tentunya domba bulunya, rambutnya lebih banyak. Maka Nabi bersabda, "Bikulli sya'ratin minasuf hasanah." Setiap daripada satu rambut atau satu bulu daripada hewan domba tadi itu, kamu akan mendapatkan kebaikan. Ini riwayat daripada Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Dan juga ada ancaman daripada orang yang tidak berkorban. Nabi SAW bersabda diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Qala Rasulullah SAW, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrubanna musallana. Barang siapa yang mendapatkan kelapangan rezeki, Allah berikan kemudahan dia untuk mendapatkan rezeki, mampu dia untuk berkorban, falam yudhahi, ternyata dia tidak berkorban, maka fala yaqrubanna musallana. Maka kata Nabi, janganlah dia mendekati daripada tempat salatku. Ada riwayat lain, man wajada sa'atan falam yudhahi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Barang siapa yang mendapatkan kelapangan rezeki, ternyata dia tidak berkorban, maka kata Nabi SAW, mau mati saja dia terserah, mau mati seperti orang Yahudi ataupun seperti orang Nasara. Ini adalah dasar-dasar daripada kesunahan, daripada untuk disyariatkannya daripada udhiyah. Adapun hikmah daripada berkorban. Hikmah daripada berkorban yaitu mencukupi kebutuhan fakir miskin di waktu Idul Adha sebagaimana zakat fitrah di waktu Idul Fitri. Mereka ya, orang-orang fakir ini mungkin jarang untuk menikmati daripada daging. Nah, karena itu ketika hari raya Idul Adha ya mereka dicukupi, mereka dipersilahkan, mereka dianjurkan untuk juga menikmati daripada hari raya Idul Adha dengan memakan daging untuk mencukupi kebutuhan mereka. Ini diantara hikmah daripada berkorban. Adapun hukum asli, jadi nanti ini dibagi ada hukum aslinya, apakah berkorban itu sunnah atau wajib. Nah, di situ ulama beda pendapat. Ulama beda pendapat. Setelah ittifaq mereka semuanya sepakat bahwa berkorban itu adalah disyariatkan. Tapi hukumnya apakah wajib ataukah sunnah? Nah, disitulah ada perbedaan pendapat. Adapun pendapat daripada madhab kita Imam Syafi'i atau madhab Imam Malik, madhab Imam Ahmad, kemudian Ishaq, Abu Yusuf, kemudian juga aksar daripada kebanyakan daripada para ulama, mereka mengatakan sunnah muakkadah. Jadi berkorban itu hukumnya sunnah muakkadah. Dari mana dalilnya? Dalilnya yaitu diriwayatkan oleh Daraqutni dan yang lainnya
Nabi SAW bersabda, "Salasun hunna aliyya faridah wa hunna lakum tatawwu." Ada tiga hal ini bagiku adalah kewajiban, tapi bagi kamu semuanya adalah tatawwu, adalah perbuatan sunnah. Ada tiga hal. Yang pertama, an-nahru, yaitu berkurban. Wajib bagi Nabi, sunnah bagi kita. Wal witru, salat witir, wajib bagi Nabi, sunnah bagi kita. Kemudian yang ketiga, warak atal duha, dan 2 rakaat salat duha. Itu juga bagi Nabi adalah kewajiban, bagi kita adalah satu kesunahan. Juga ada riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, an Ibni Abbas, hadisnya marfu'. Umirtu bi rakaatid duha, aku diperintahkan untuk melakukan 2 rakaat salat duha. Walam tu'maru biha, dan kamu tidak diperintahkan untuk melakukannya. Wa umirtu bil adha, dan aku diperintahkan untuk berkurban. Walam tu'maru biha, dan kamu tidak diperintahkan untuk berkurban. Yang dimaksud adalah amrun wajib, yaitu perintah wajib. Artinya apa? Bagi Nabi itu 2 rakaat duha adalah kewajiban, berkurban juga itu adalah kewajiban. Kemudian bagi kita bukanlah kewajiban. Artinya Mbak, sunnah muakkadah. Adapun pendapat yang lainnya seperti pendapat madhab Imam Abu Hanifah, madhab Auza'i, Rabi'ah, Wallath, wa ba'dul Malikiyah. Berkurban adalah hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Jadi ketika mampu hukumnya bukan sunnah muakkad lagi bagi mereka, hukumnya adalah satu kewajiban. Ini adalah hukum asli daripada berkurban. Nah, dalam madhab kita Imam Syafi'i, hukum aslinya adalah sunnah. Tapi bisa jadi hukumnya wajib, bisa sunnah kifayah, dan juga bisa sunnah muakkad. Nah, sunnah kifayah bagi siapa? Berkurban hukumnya sunnah kifayah. Bagi siapa sunnah kifayah? Arti dari sunnah kifayah yaitu jika salah satu anggota keluarga telah berkurban, maka gugur tuntutan bagi anggota keluarga yang lain. Namun pahala hanya untuk yang berkurban saja. Jadi kalau ada di antara keluarga, ya keluarga itu yang dimaksud keluarga adalah orang yang dinafkahi, walaupun bukan orang yang wajib dinafkahi. Satu rumah, mereka ada beberapa orang di dalam rumah tadi itu, salah satu di antara mereka sudah berkurban, maka gugur tuntutan untuk kesunahan bagi keluarga yang lainnya. Tapi pahala hanya untuk yang berkurban. Ya, pahala hanya untuk orang yang berkurban. Itu arti dari sunnah kifayah, bukan berarti semuanya dapat pahala. Sama halnya seperti hukum fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau ada kewajiban sholat jenazah. Ada kewajiban sholat jenazah, maka satu orang yang melakukan sholat jenazah gugur dosa daripada yang lainnya. Tapi apabila mereka melakukan semuanya, mereka juga dapat pahala. Pahalanya juga fardu kifayah. Tapi ketika satu orang aja yang melakukan, yang dapat pahala yang melakukan sholat jenazah, yang lainnya tidak dapat pahala. Begitu juga berkorban. Ketika satu orang yang melakukan dalam satu keluarga, maka gugur tuntutan untuk yang lainnya, tapi pahala hanya didapatkan bagi orang yang berkorban. Adapun mereka jika ikut melakukan berkorban dalam satu keluarga tadi, contoh seandainya suami berkorban, kemudian istrinya juga ikut berkorban, anaknya yang sudah bekerja juga ikut berkorban, maka mereka juga akan mendapatkan pahalanya. Tapi kalau mereka cuma satu yang melakukan, yang berkorbanlah yang mendapatkan pahala. Tapi ada juga pendapat daripada kalam Imam Romli. Yaktadi itu menentukan daripada kalam Imam Romli husulus shawab lil jami'. Ketika satu yang melakukan maka semuanya dapat pahala. Ada kalam daripada Imam Romli. Kemudian yang kedua yaitu sunna'in muakkad. Sunna'in muakkad. Jadi bagi setiap orang disunnahkan sunnah muakkad per individu. Sekalipun bagi orang yang sedang haji. Tapi syaratnya ya sunnah muakkad ini pertama Islam. Ya kalau dia muslim. Kemudian mukallaf, baligh dan berakal. Kemudian yang ketiga mampu. Mampu artinya sama seperti zakat fitrah, yaitu memiliki
kebutuhan, ya memiliki daripada kebutuhan, kelebihan harta, ya memiliki kelebihan harta untuk menafkahi dirinya dan orang yang wajib dalam tanggungannya. Kebutuhan untuk dirinya dan keluarganya sudah tercukupi, mulai makanan, pakaian, tempat tinggal, mulai hari raya sampai akhir ayam tasyrik. Jadi dalam 4 hari itu, hari raya, kemudian tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, kebutuhan untuk dirinya dan keluarganya semuanya tercukupi. Masih ada kelebihan harta, maka jika mampu dia untuk membeli hewan kurban, maka sunnah ain bagi dia untuk berkurban. Ini adalah sunnah ain muakkad. Dan kadang-kadang hukumnya bisa wajib. Kapan jadi wajib? Wajib ini kalau yang pertama dinadari. Kalau dia nadar, saya nadar untuk menyembelih hewan kurban, maka hukumnya wajib bagi dia untuk berkurban. Dan yang kedua, ini yang menjadi masalah sebetulnya. Yang kedua ini dengan dia menentukan atau mengisyaratkan kepada hewan kurbannya. Seperti saja dia mengatakan ada hewan kurbannya, ini adalah hewan kurbanku. Atau saya jadikan kambing ini sebagai kurbanku. Ini ulama kebanyakan mereka mengambil pendapat bahwa ini adalah takyin dan menjadi hukumnya wajib ketika ditakyin. Tapi di situ ada pendapat-pendapat yang lain daripada seperti Said Umar al-Basri, ya, kemudian pendapat Shibra Milsi, dia mengatakan bahwa kalau tujuannya dia untuk memberi kabar soalnya ada orang tanya, untuk apa itu? Oh, ini adalah hewan kurbanku. Tujuannya hanya untuk memberi kabar, maka tidak menjadi kewajiban. Tidak menjadi kewajiban. Terus apa kalau ditanya sama orang? Kalau supaya dia terbebas daripada pendapat yang mengatakan wajib. Ada jalan keluar untuk menjawab daripada pertanyaan ketika ditanya tentang kambing yang dia mau jadikan kurban. Ya, jawaban yang paling tepat sebetulnya yaitu apa? Nuridu an-nadbahaha yaumal id. Ini aku ingin sembelih di hari raya Idul Adha. Jadi bukan dia mengatakan ini adalah kurbanku, tapi aku menginginkan ini aku akan sembelih di hari raya Idul Adha. Maka hukumnya apa? Hukumnya tidak akan jadi kewajiban. Kenapa? Karena beda nanti. Permasalahan wajib dan sunnah ini perbedaannya nanti ketika cara membagikan hewan kurbannya. Nanti kita akan bahas, yaitu pembahasan cara membagikan hewan kurban. Kemudian hewan yang dapat dijadikan kurban itu apa saja? Itu ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin." Surat Hajj. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan, yaitu hewan kurban, agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atas rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah wahai Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada kalimat an'am. Yang dimaksud an'am dalam ayat ini adalah onta, sapi, dan kambing. Karena tidak ada riwayat dari Nabi atau sahabat berkorban dengan selain daripada 3 ini. Hewan yang paling utama untuk dikorbankan di antara 3 itu ya tentunya adalah onta. Kemudian yang kedua adalah sapi dan kemudian kambing. Kambing ini nanti yang lebih afdal ada yang mengatakan kambing gibas, kemudian baru kambing kacangan. Onta dan sapi itu bisa dijadikan untuk kurban urunan atau urunan untuk 7 orang. Bisa untuk 7 orang. Karena apa? Karena Nabi SAW juga bersabda diriwayatkan oleh Imam Jabir radhiyallahu anhu, "Qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana amal Hudaybiyah al-badana an sab'atin wal bargara an sab'ah." Kan itu diriwayatkan oleh Jabir, kita menyembelih hewan kurban bersama Nabi SAW di tahun Hudaybiyah, 1 onta untuk 7 orang. Begitu juga sapi untuk 7 orang.
Nah, ini berarti catatan di situ kita bisa mengetahui bahwa 7 orang berkorban dengan ya untuk 7 orang berkorban 1 onta atau 1 sapi hukumnya sah. Baik. Tapi di situ ada pendapat Abdullah bin Abbas. Nah, pendapat Abdullah bin Abbas ini katanya cukup untuk menyembelih hewan kurban walaupun itu adalah seperti ayam atau unggas yang lainnya, mungkin bebek, ya itu cukup. Dan bahkan di antara para masyayikh mutaakhirin, mereka menganjurkan kepada orang-orang fakir yang tidak mampu untuk berkurban, paling tidak mereka bisa berkurban dengan ayam atau yang unggas yang semisalnya. Supaya mereka juga bisa melakukan kurban. Nah, ini mungkin bagi orang yang tidak mampu ya untuk bisa mengikuti pendapat ini. Tapi kalau mereka mampu ya untuk berkurban sapi, tapi kalau berkurban ayam ya itu menunjukkan bakhilnya ya. Nah, kemudian kalau mau dilihat dari hewan kurban 3 ini, di situ harus ada kriteria hewan kurban yang dikatakan cukup untuk dijadikan kurban. Pertama dilihat dari umur. Umur daripada hewan kurban ini, ya umur daripada hewan kurban ini kalau onta itu umurnya 5 tahun lebih. Kalau onta umurnya 5 tahun lebih. Ya masuk ke umur 6. Nah, kalau di bawah itu nggak cukup. Kemudian kalau sapi itu umurnya 2 tahun lebih. Kalau sapi umurnya 2 tahun lebih, kurang dari itu nggak cukup. Kemudian untuk kambing dibedakan antara kambing kacangan dengan kambing kibas. Kalau kambing kacangan, ya kalau itu kambing kacangan, maka umurnya harus 2 tahun lebih. Tapi kalau kambing kibas, umurnya 1 tahun lebih. Boleh untuk kambing kibas, hanya untuk kambing kibas. Boleh kurang dari 1 tahun, tapi di atas 6 bulan. Boleh di bawah 1 tahun dan di atas 6 bulan, tapi dengan catatan, dengan syarat dia sudah poel. Ajda mugaddam asnaniha, artinya apa? Gigi depannya jatuh, sudah poel. Nah, kalau sudah poel cukup walaupun belum umur 1 tahun, tapi sudah umur 6 bulan. Tapi poel dengan sendirinya, bukan dipoelkan, bukan dicatut, ya, bukan dicabut ya oleh pingin laku akhirnya dicabut dulu. Ini tidak cukup. Poel dengan sendirinya. Nah, terus siapa kita ketika beli kambing tanya sama yang belantiknya ya sama orang yang menjualnya. Kadang-kadang saya sendiri pernah mendapatkan ada orang ketika kita beli kambing ditunjukkan banyak ya di situ kambing yang ada, kita tanya di antara kambing kacangan yang ada, mereka mengatakan, oh ini cukup umur. Oh ini bisa untuk dijadikan kurban. Cukup untuk dijadikan kurban. Nah, jangan puas dengan jawaban mereka seperti itu. Coba ditanya, berapa umurnya? Nah, ternyata ketika kita tanya, berapa umurnya? Kok dikatakan cukup, ini berapa umurnya? Oh ini sudah 1,5 tahun, padahal kacangan. Nah, berarti nggak cukup 1,5 tahun. Ternyata di situ semuanya kebanyakan ya umurnya 1,5 tahun. Nah, karena itu harus kita tanya, jangan cukup hanya puas dengan jawaban mereka. Nah, kita harus tanya berapa umurnya. Ya kita kan sudah tahu kalau kacangan 2 tahun lebih, kalau itu kibas 1 tahun lebih atau kurang dari 1 tahun tapi sudah poel. Kemudian untuk kriteria yang kedua, nah ini yang paling penting juga. Yang dikatakan cukup untuk dijadikan hewan kurban yaitu terbebas daripada aib yang bisa mengurangi kuantitas daging, jumlah daripada daging. Yaitu apa? Tidak boleh ada aib. Kalau ada aib seperti seandainya sakit, ya sakit dia kurus ya sampai ya tinggal hanya ya, kulit dan balung, itu nggak cukup dijadikan kurban. Atau terpotong sebagian telinganya, itu juga nggak cukup. Kalau cuma robek cukup. Kalau cuma robek cukup. Atau cuma lubang cukup. Tapi kalau di situ terpotong maka nggak cukup. Kemudian juga seandainya pincang, ini juga nggak cukup. Atau seandainya anjingnya gila, kambing hewan ternaknya, hewan kurbannya adalah gila, nggak cukup.
atau sangat kurus seperti tadi nggak cukup, atau buta, atau satu matanya nggak ada, itu semuanya adalah tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Kenapa? Karena mengurangi kuantitas daging. Kenapa kalau gila nggak cukup? Karena masalahnya yang dikatakan gila, hewan ternak gila itu, yaitu hiyallati taduru fil ard wala tar'ah. Muter-muter dok. Jadi kalau ada onta atau sapi atau kambing gila itu dikatakan gila karena dia muter-muter. Tapi dia tidak makan. Akhirnya apa? Kurus. Akhirnya berkurang kuantitas daripada daging. Juga nggak cukup al-jarba. Itu apa? Ketika kena penyakit gatal-gatal. Ya, walaupun gatal-gatalnya sedikit. Kenapa? Karena bisa merusak daripada dagingnya. Kemudian juga nggak cukup, mata satunya nggak ada. Atau bahkan buta, nggak cukup. Kemudian pincang tadi nggak cukup. Kenapa? Karena dia selalu terlambat. Kalau pincang selalu terlambat. Teman-temannya sudah makan, ya dia baru nyampe ke tempat untuk makannya. Nah, semuanya itu kalau memang bisa mengurangi daripada kuantitas daging, maka nggak sah. Karena itu Nabi SAW bersabda, Arba'un la tujzi'u fil adahi. Ada 4 yang tidak cukup untuk dijadikan hewan kurban. Yang pertama, al-aura'ul bayyinu auruha. Yaitu yang buta, jelas butanya, atau keceng. Ya, atau yang kedua, wal maridul bayyinu maraduha. Yaitu yang sakit, jelas sakitnya. Kemudian wal arja al bainu arajuha, yaitu yang pincang kelihatan pincangnya. Kemudian wal ajfa allati la tungki, itu kurus hingga dia tidak bersumsum. Nah, ini adalah yang tidak cukup untuk dijadikan hewan kurban. Kalau memenuhi 2 syarat, terbebas daripada umurnya sudah cukup, maka boleh dijadikan hewan kurban dan hukumnya sah. Kemudian sekarang kita membahas masalah niat. Bagaimana niat untuk berkurban? Nah, niat berkurban itu ada yang niatnya hukumnya wajib, ada niat yang hukumnya tidak wajib. Niat berkurban hukumnya wajib jika berupa kurban sunnah. Kan tadi sudah dikatakan ada kurban itu yang sunnah, ada yang wajib. Ketika kurban itu sunnah, maka wajib bagi dia untuk niat. Kapan waktu untuk niat? Bisa ketika menyembelih, atau boleh sebelumnya. Dan boleh juga ketika dia boleh mewakilkan niat, ya, mewakilkan niat kepada yang lainnya. Dan penyembelihan kepada perwakilan tadi itu harus diwakilkan kepada orang yang mumayyiz. Artinya apa? Dia boleh niat saat menyembelih, atau sebelumnya juga boleh, atau diwakilkan kepada wakil yang untuk menyembelih untuk niat sekaligus daripada menyembelihnya. Nah, kemudian niat berkorban juga yang kedua tidak wajib. Tidak wajib untuk niat ketika dia sudah menentukan hewan kurban saat nadar. Nadar tu an udhahiyya bihadhi. Aku nadar untuk berkorban dengan ini kambing seandainya. Maka dia nantinya ketika menyembelih daripada hewan kurban tersebut, dia tidak wajib untuk niat. Namun jika dia nadar tapi tidak menentukan, maka apa? Nantinya tetap dia wajib untuk niat ketika penyembelihan. Itu adalah permasalahan tentang niat. Nah, lafadznya niat gimana? Nah, lafadz niat ini supaya tidak terkena masalah yang tadi adanya takyin dan itu bisa menjadi wajib, maka ditambahi sunnatan, yaitu niatnya nawaitu tadhiyah bihadhihi sunnatan lillahi ta'ala. Itu supaya apa? Supaya tidak kena wajib. Karena tadi kan ada permasalahan kapan dikatakan wajib udhiyah, ketika dinadari atau ta'yin. Sebetulnya ulama mengatakan kalau saat niat itu tidak akan menjadi ta'yin. Tapi sebagian ulama mengatakan tetap dikatakan ta'yin. Lebih baiknya itu niat yang ada, yang di makalah itu, yang di referensi tadi itu bisa ditambahi nawaitu tadhiyah bihadhihi sunnatan lillahi ta'ala, supaya tidak kena wajib. Baik. Kapan waktu diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban? Waktu diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban yaitu mulai dari terbitnya matahari tanggal 10 Dzulhijjah ditambah seukuran waktu untuk sholat 2 rakaat beserta khutbahnya dan berakhir dengan terbenamnya matahari akhir hari tasyrik yaitu tanggal 13 Dzulhijjah.
Jadi kalau kita mau berkurban, masuk waktunya itu apa? Setelah terbit matahari, hari raya Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah, terbit matahari, ditambahi dengan ukuran melakukan sholat 2 rakaat, ditambahi waktu untuk khutbah. Setelah waktu itu berlalu, maka sudah masuk waktu untuk apa? Untuk berkurban. Karena diriwayatkan dalam sebuah hadis, kullu ayyamit tasyrik dabhun. Dan akhirnya sampai kapan? Sampai akhir ayyamit tasyrik, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah setelah terbenamnya matahari. Namun, waktu yang paling afdal adalah setelah langsung sholat hari raya. Memang waktunya itu banyak, mulai tanggal 10 sampai tanggal 13. Tapi waktu yang paling afdal itu setelah sholat hari raya langsung disembelih. Kenapa? Karena Nabi SAW melakukannya. Awwalu madab nabda'u, kata Nabi SAW, pertama kali yang kita lakukan di hari Idul Adha, yaitu apa? Fi yaumina hadza an nusalliya summa narji' fananhar. Faman fa'ala hadza faqad asaba sunnatana. Wa man nahara qabla dzalik fa innahu lahmun yuqaddimu li ahli laisa minan nusuki fi syai'. Kata Nabi SAW, pertama kali yang kita lakukan di hari raya Idul Adha adalah salat Id. Kemudian pulang dan menyembelih hewan kurban. Maka barang siapa yang mengerjakan setelah masuk waktunya tadi itu benar-benar sesuai dengan syariatku. Dan barang siapa menyembelih sebelum masuk waktunya, maka sembelihan hanyalah daging yang disajikan untuk keluarga dan sama sekali bukan termasuk kurban. Nah, berarti waktunya harus setelah masuk waktunya tadi itu. Nah, masalahnya gini, yang sering terjadi juga ketika kita titip sama orang, kita titip untuk disembelihkan sama orang, biasanya orang-orang ketika dititipi itu yang titip sama orang yang menyembelihkan itu banyak. Seandainya mereka semuanya memberi syarat, ini nanti disembelih setelah sholat loh ya, saya minta disembelih setelah sholat. Ada 20 orang yang sama seperti itu, dan orangnya menyembelih cuma satu. Nah, pasti orangnya tidak akan mampu, tapi kadang diambil semuanya. Ketika diambil semuanya ternyata apa? Karena mungkin dia tidak paham, akhirnya disembelih sebelum subuh. Sudah mulai waktu sahur, sudah disembelih semuanya. Setelah sholat langsung diserahkan kepada orang-orang yang titip. Ini akhirnya nggak sah udhiyannya. Karena itu ketika kita titip sama orang, ya kita kasih tahu. Kita kasih tahu bahwa bahwa ini waktunya disembelih adalah setelah sholat hari raya, jangan sebelumnya. Baik. Kemudian sekarang ya Pak Habib Ahmad. Nah, ya. Baik, mungkin Beb, sebelum dilanjutkan ke materi berikutnya, Beb, ini Ya, sudah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk, Habib. Oh ya. Terkait untuk yang istilahnya kita jeda sebentar untuk menjawab pertanyaan, Habib. Ahsan, Habib. Ya, Habib, ini udah ada kurang lebih hampir 10 pertanyaan, Habib. Baik yang lewat chat admin ataupun juga lewat chat yang ada di Zoom. Di antaranya yang pertama adalah salah satu alasan yang mengurangi kualitas dari daging itu adalah kecacatan. Kalau seandainya ada kambing pincang tapi gemuk, kan kalau tadi dikatakan salah satu alasannya adalah kambing itu kalau pincang dia untuk sampai ke tempat makan itu sedikit lambat, sehingga tidak seperti yang lainnya, sehingga dikhawatirkan dia kurus dan lain sebagainya. Kemudian kurban dengan hewan yang hamil, begitu juga untuk yang ketiga ini tadi, kalau seandainya ada niat kurban untuk orang yang sudah meninggal, apakah bisa? Sebagai contoh di situ, sapi untuk 7 orang, tapi untuk 7 orang, 6 orang masih hidup, di atas namakan 6 orang yang masih hidup dan 1 orang mereka yang sudah meninggal. Mungkin 3 dulu, setelah ini Ana sampaikan kembali pertanyaan selanjutnya, Habib. Ya, untuk permasalahan tadi yang pincang, ya pincang itu termasuk termasuk kekurangan yang tidak cacat daripada hewan yang tidak sah untuk dijadikan kurban. Ya karena alasannya tadi ya Pak, tapi yang dikatakan arja tadi itu, pincang tadi itu ad-dhahir arjuha. Ukurannya memang dikatakan dohir, pincangnya itu tampak, sekiranya dia akan selalu terlambat daripada teman-temannya untuk ke tempat padang rumput. Sehingga apa? Sehingga
dia terlambat, tentunya dia akan kehilangan makanan-makanan yang mungkin lebih sudah habis, istilahnya sudah habis untuk dimakan yang lainnya. Itu diantara contoh istilahnya ketentuan daripada pincangnya. Nah itu hukumnya tidak sah. Nah, karena itu walaupun gemuk, ya tetap hukumnya tidak sah. Walaupun gemuk, tetap hukumnya tidak sah. Karena Karena sudah dianggap sudah dianggap cacat. Yaitu karena itu nggak cukup. Nah, yang kedua, untuk masalah hamil, insya Allah nanti ada permasalahan-permasalahan yang sering terjadi yang perlu diperhatikan. Itu insya Allah kita akan bahas dalam setelah pertanyaan yang ada ini. Insya Allah kita akan bahas masalah yang hamil. Untuk yang ketiga tadi apa? Yang ketiga ini Habib, niat kurban untuk orang yang sudah meninggal. Juga nanti insya Allah kita akan bahas. Apa langsung kita jawab sekarang atau nanti? Mungkin setelahnya, Bib. Ini ada yang berkaitan dengan tadi, Bib. Di sini dikatakan bahwasanya kalau seandainya kita sudah terlanjur percaya dengan jagal atau tukang jual kambing, sapi atau unta ini tadi ya, Habib. Kemudian karena udah kenal atau dia orang dekat kita, ketika kita sudah pasrahkan karena mungkin kita awam ya, tidak sampai untuk menanyakan detail-detail seperti itu, dan setelah mengikuti webinar ini ternyata kita tahu dan sudah terlanjur beli kambing, itu seperti apa, Habib? Kemudian untuk yang kedua kalau seandainya satu rumah ada beberapa kakak. Jadi di dalam satu rumah ini tadi ada beberapa kakak, salah seorang di kakak itu tadi sudah berkorban, apakah kakak kepala keluarga yang lain ini tadi gugur? Ya, Pak. Kemudian pertanyaan ini apa? Di dalam satu rumah ada beberapa kepala keluarga, ada beberapa keluarga. Setiap keluarga ini tadi punya anak, punya istri. Kemudian kalau seandainya salah satu kakak itu tadi mereka sudah berkurban, apakah kepala keluarga yang lain ini tadi sudah gugur ya, Habib? Ya, yang tadi dikatakan ketika dia sudah terlanjur. Nah, memang sebetulnya gini, untuk permasalahan apakah cukup kita ini dengan kabar daripada orang yang menjual untuk mengetahui umur daripada hewan kurban tersebut. Sebetulnya cukup ya untuk kita mendapatkan kabar dari mereka kalau kita tahu itu dilahirkan bersama mulai lahir bersama orang yang jual. Dimulai lahir sudah bersama orang yang jual, kita tahu dan dia tahu pasti benar ini adalah cukup untuk hewan kurban. Tapi tetap ditanya, masalahnya bukan apa? Masalahnya mereka ini tidak paham. Yang cukup itu berapa umurnya nggak tahu. Pokok ya diserahi. Ya, saya sering. Malah kemarin juga saya dapatkan ternyata hewannya kambingnya besar. Apalagi kalau etawa, gede-gede. Tapi umurnya ternyata 1,5 tahun. Masih belum 2 tahun. Malah kita ditunjukkan giginya. Kalau untuk kambing kacangan tidak perlu melihat sudah poil atau enggak. Tapi kalau dia mengetahui, oh ini giginya seperti ini, umurnya sudah 2 tahun lebih, itu boleh kita mengikutinya. Nah, dan kita tahu bahwa ini sudah 2 tahun lebih. Tapi kalau cuma hanya mengatakan ini sudah cukup, itu yang masalahnya kita masih meragukan karena kita sudah sering kali ketahuan ternyata mereka nggak paham berapa umur yang dikatakan cukup untuk dijadikan hewan kurban. Adapun yang sudah berlalu, ya kalau memang nggak tahu apakah itu belum cukup umur atau sudah cukup umur, ya kita cukup sudah mengetahui mendengarkan kabar daripada mereka bahwa itu adalah cukup umur. Tapi kedepannya ya kita harus berhati-hati, ya apakah itu sudah cukup umur atau tidak. Kemudian yang kedua, ketika dari kepala keluarga di situ ada satu rumah tapi banyak kepala keluarga. Nah, memang di situ yang dikatakan sunnah kifayah itu tadi, sunnah kifayah yang dimaksud dengan satu keluarga itu, yaitu ada yang mengatakan bahwa man yalzamu nafaqatuhum wa inta adadatil buyut. Itu orang yang wajib untuk kita nafkahi, walaupun berbilang jumlah rumahnya. Ada yang melihat walaupun rumahnya banyak, tapi itu adalah orang yang wajib kita nafkahi. Ada yang mengatakan, ini maksud ahlul bait, yaitu kerabatnya laki atau perempuan, walaupun tidak wajib bagi kita untuk menafkahinya.
Nah, berarti apa? Kalau satu keluarga mereka ketika untuk makan jadi satu, mereka jadi satu. Di situ ada beberapa keluarga, ya, seperti anaknya ada yang sudah kawin, sudah punya istri, bahkan sudah punya anak, tapi masih dalam satu rumah. Nah, itu sebetulnya tetap dikatakan sunnah kifayah bagi mereka. Tapi ketika mereka mau berkurban, ya silahkan. Mereka tetap akan mendapatkan pahalanya. Sunnah kifayah itu sebetulnya banyak. Seperti ketika kita makan satu nampan. Disunahkan bagi orang yang makan satu nampan tadi di antara mereka untuk membaca bismillah. Kalau sudah ada yang baca bismillah, gugur kesunahan daripada yang lainnya. Tapi semuanya tetap ketika membaca bismillah mereka akan dapat pahalanya. Itu untuk dua jawaban ini. Jazakumullah khair Habib. Habib, Ya. ini tambahan pertanyaan lagi. Ya. Apabila ayah sudah berkorban di tahun sebelumnya, kemudian di tahun ini dia korban untuk anaknya, apakah tindakan seperti itu tepat, Habib? Atau ayahnya kurban di tahun ini diatasnamakan ayahnya lagi? Jadi kalau seandainya ayah tahun lalu sudah korban dan tahun ini dia korban untuk anaknya, tindakannya itu tadi tepat atau tidak? Dan juga apakah dapat pahala ayahnya itu tadi atau pahalanya ke anaknya? Dan juga Ya. di sini ada pertanyaan, kalau seandainya akikoh digabungkan dengan kurban, apakah bisa juga? Ya. Untuk pertanyaan pertama mungkin kita jawab. Untuk pertanyaan kedua, insya Allah masuk dalam pembahasan setelahnya. Untuk pertanyaan pertama tadi dikatakan, apakah ketika orang tua sudah berkurban di tahun ini? Nah, sebetulnya gini, apakah kurban ini disunahkan setiap tahunnya atau cukup ya untuk tahun ini kita berkurban berarti seumur hidup tak perlu berkurban lagi? Nah, kurban ini disunahkan setiap tahun. Ya, ketika orang tua sudah berkurban, tahun depan berkurban hukumnya sunnah. Tahun lagi juga hukumnya sunnah ketika dia mampu untuk berkurban. Afdolnya gimana ketika orang tua sudah berkurban tahun ini? Dia tahun depannya ingin berkurban untuk anaknya. Ya, kalau afdolnya tetap orang tuanya sendiri ya. Karena orang tuanya bagi orang tuanya yang disunnahkan sunnah N ya bagi orang tuanya. Bahkan sunnah N muakkad tadi. Ketika dia muslim, balik, berakal, kemudian dia mampu. Berarti sunnah N bagi itu orang tua. Tapi bagi anaknya enggak menjadi sunnah N bagi anaknya. Nah, karena itu lebih afdolnya tetap orang tuanya. Ya ketika anaknya nanti mampu, ya dia bolehlah untuk berkorban sendiri. Ya, untuk masalah yang akikoh sama kurban, insya Allah kita akan jawab pembahasan setelahnya. Jazakumullah khair Habib. Satu lagi Habib sebelum kita lanjutkan, mungkin Habib di sini untuk penggunaan istilah, ada istilah udhiyah, ada istilah hadyu. Apakah hadyu ini juga udhiyah gitu Habib? Udhiyah dan hadyu. Kalau dalam masalah haji, ada hadyun lil Ka'bah, ada udhiyah. Kalau hadyun lil Ka'bah memang dia bawa hewan ternak dari daerahnya untuk dihadiahkan lil Ka'bah ay li rabbil Ka'bah. Rabbil Ka'bah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia bawa sengaja dari daerahnya untuk hadiah untuk Allah Subhanahu wa taala rabbil Ka'bah. Tapi kalau udhiyah ya kesunahan yang sekarang kita bahas. Tapi kadang-kadang hadyun diartikan udhiyah. Sebagian ibarah dalam kitab hadyun diartikan sebagai udhiyah. Tapi kalau yang dalam pembahasan haji di sana hadyun lil Ka'bah yaitu pembahasannya artinya dia bawa dari daerahnya ya hewan ternak yang dihadiahkan untuk lirabbil Ka'bah. Siapa yang akan menikmati orang-orang fuqara ul masakin yang ada di sekitar Ka'bah, yang ada di sekitar Masjidil Haram. Barakallahu fiik Habib. Nah, Habib, ini tersisa satu pertanyaan untuk sesi pertama Habib. Nah, tentang masalah apabila di situ pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini berdasarkan waktu atau berdasarkan selesainya sholat Id. Sebagai contoh mungkin di daerah lain karena imamnya terlambat sehingga pelaksanaan sholat Id itu tadi di jam 9. Jadi untuk pelaksanaan penyembelihan ini nunggu selesai dari sholat Idul Adha atau di situ ada patokan waktu tertentu. Ya, tadi yang dikatakan
bahwa masuk waktunya itu setelah ketika terbit matahari dan berlalu waktu untuk sholat 2 rakaat dengan khutbahnya, itu adalah ketentuan waktu. Artinya apa? Mau yang berkorban itu sholat atau tidak, ya sudah masuk waktunya. Jadi ketentuannya waktu, bukan sholatnya. Karena itu kalau seandainya di satu daerah terlambat, oh sholatnya diundur, ya karena PPKM seandainya diundur ya jam 9 seandainya, atau diundur lebih daripada itu. Ya maka apa? Tetap setelah berlalu waktu yang sudah ditentukan tadi, yaitu terbit matahari, berlalu ditambah waktu 2 rakaat dan khutbahnya, berarti sudah masuk waktunya. Sudah masuk waktunya walaupun belum sholat. Walaupun dia belum sholat. Tapi afdolnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, sholat, setelah sholat mereka pulang baru berkurban. Jazakumullah khair Habib. Insya Allah sebelum dilanjutkan ke sesi kedua untuk paparan materi tentang masalah kurban ini tadi, kami informasikan kepada audiens, mungkin nanti di antara para pendengar ada yang ingin langsung bertanya secara langsung kepada Ustadz Ahmad, kami persilakan. Nanti tinggal menekan tombol raise hand ya, tombol angkat tangan. Baru nanti kita akan mempersilakan. Oke, terima kasih. Dan kami persilakan Ustadz Ahmad untuk melanjutkan kembali. Marhaba. Sekarang masuk kepada pembahasan pembagian daging kurban. Pembagian daging kurban ini dibagi menjadi 2. Ada hewan kurban yang wajib seperti yang dinadari tadi. Ada hewan kurban yang hukumnya sunnah. Apabila itu hewan kurban berupa yang wajib seperti nadar atau takyin tadi karena ditentukan, maka seluruh dagingnya harus disedekahkan dan tidak boleh bagi orang yang berkurban atau keluarga yang wajib dinafkahi untuk memakan walaupun sedikit. Tapi tetap apabila dilanggar, ternyata ada keluarga yang makan, atau dia yang makan, atau orang yang wajib dinafkahi ada yang memakannya, maka wajib mengganti seukuran yang dimakan. Baik itu berupa dagingnya ataupun harganya nantinya. Nah, keharaman ini juga berlaku bagi siapa? Wakil. Ya, wakil karena statusnya wakil itu seperti muwakil. Dan orang yang juga wajib dinafkahi. Karena itu ketika ada hewan kurban yang wajib, berarti semuanya wajib sedekah untuk fuqara wal masakin. Dia dan keluarga yang wajib nafkahi atau wakilnya tidak boleh mengambil sedikit pun daripada hewan kurban tersebut. Adapun udhiyah yang sunnah, kalau itu hewan kurban yang sunnah, maka ada beberapa cara untuk pembagian daripada hewan kurban yang sunnah. Paling afdolnya untuk hewan kurban yang sunnah, yaitu mengambil sedikit daripada hewan kurban untuk dikonsumsi sendiri, untuk tabarukan, untuk mengambil berkah daripada hewan kurbannya, dan sisanya disedekahkan kepada fuqara ul masakin. Ini paling afdol. Nyembelih 1 kambing, semuanya sedekah, ngambil sedikit. Ada ulama mengatakan yang paling afdol diambil yaitu hatinya atau yang lainnya. Maka apa? Maka ketika disembelih semuanya disedekahkan, sisanya ya dia cuma mengambil sedikit untuk mengambil berkah. Itu yang paling afdol. Tapi yang kedua, ya, cara yang kedua ini dibagi menjadi 3. Cara yang kedua dibagi menjadi 3, yaitu dibagi menjadi 3. Sepertiga untuk fuqara al masakin, ya, sepertiga untuk untuk teman-temannya, dan sepertiganya untuk dirinya sendiri. Ini boleh dibagi menjadi 3 seperti tadi itu. Jadi sepertiga diserahkan kepada fuqara al masakin, sepertiga diserahkan kepada teman-temannya walaupun orang yang mampu atau kerabatnya, atau teman-temannya, ya itu boleh. Ya, kemudian sepertiga untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian untuk untuk pembagian yang ketiga, cara pembagian yang ketiga yaitu dengan cara
diambil yang wajib saja untuk disedekahkan, ya sisanya untuk dirinya sendiri. Jadi dia mengambil ya sedikit daripada hewan kurbannya untuk disedekahkan kepada fuqara'ul masakin, ya sisanya masuk kepada kulkasnya, masuk kepada boxnya. Nah, ini gimana hukumnya? Boleh, sah. Tapi tentunya cara yang pertama adalah lebih afdol. Cara yang kedua masih masuk akal lah. Nah, kalau cara yang ketiga ini tidak niat kurban ini berarti dia. Ya kenapa? Sisanya langsung semuanya ternyata masuk untuk dirinya sendiri. Nah, karena itu ini cara pembagian yang paling yang udhiyah untuk yang sunnah. Kemudian ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Maaf, Syed Idrus, bisa diskor sebentar? Afwan ya Habib. Baik. Kita teruskan. Tadi pembagian hewan pembagian daging kurban ya yang sunnah yaitu dibagi menjadi 3. Saya ulangi, saya nggak konsentrasi tadi soalnya. Dibagi menjadi 3. Kalau yang paling afdal yaitu semuanya sedekah. Dia cukup mengambil sedikit untuk tabarukan, untuk mengambil berkah daripada hewan kurbannya. Tapi cara yang kedua dibagi menjadi 3. Sepertiga untuk orang fuqara'ul masakin, sepertiga untuk teman-temannya walaupun dia kaya, walaupun dia mampu, kemudian sepertiga untuk dirinya. Tapi cara pembagian yang ketiga ini sah. Tapi ya kurang bagus lah. Kenapa? Karena yang disedekahkan hanya yang wajib. Karena wajib mensedekahkan walaupun sedikit daripada daging. Mayusam malahman. Tapi yang daging tidak boleh sedekahkan kulitnya. Ya, tapi daging disedekahkan ya sedikit, ya mungkin 1 on, 2 on, atau 1 kilo. Sisanya masuk untuk dirinya sendiri. Ya untuk masuk ke kulkasnya atau untuk dirinya sendiri. Maka hukumnya tetap sah. Tapi bedanya gini. Kalau itu hewan kurban yang wajib, hewan kurban kalau pemberian untuk pemberian tadi kan dibagi 3. Sepertiga untuk fuqara, sepertiga untuk orang yang mampu, teman-temannya, sepertiga untuk dirinya. Perbedaannya kalau diberikan kepada fuqara'ul masakin itu sifatnya tamlik. Tamlik artinya apa? Dia mau dia jual setelahnya, mau dia hadiahkan, mau dimakan sendiri, terserah. Kalau diberikan kepada fuqara'ul masakin. Tapi kalau diberikan kepada orang yang mampu, orang yang kaya, sifatnya ibahah. Dia boleh hanya untuk makan, atau boleh dihibahkan, boleh dihadiahkan, atau boleh disedekahkan. Tapi kalau dijual, tidak diperbolehkan. Itu perbedaan pemberian kepada fuqara dan pemberian kepada orang yang mampu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga kulit daripada hewan kurban. Kulit daripada hewan kurban boleh disedekahkan. Ya, boleh disedekahkan ya, atau dimanfaatkan untuk diri sendiri. Tapi nggak boleh dijual atau apalagi dijadikan upah ya sebagai upah daripada penyembelih tukang jagalnya. Kenapa? Karena itu bisa menghilangkan daripada pahala kurban. Nabi SAW bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatin fala udhiyatalah." Barang siapa yang menjual kulit daripada hewan kurban, maka tidak mendapatkan pahala kurban. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian untuk kesunahan dalam udhiyah. Nah, kesunahan di dalam berkurban pertama, yaitu ketika berkurban, ketika dia menyembelih hewan kurban disunahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim, baca basmalah. Dan hukumnya apa? Makruh meninggalkannya. Kenapa? Karena sebagian pendapat selain daripada mazhab Imam Syafi'i, ya membaca Bismillah ini adalah hukumnya wajib. Kenapa? Karena mengikuti daripada zahir daripada ayat Al-Qur'an, itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'kul mimma lam yudkarismullahi alaih." Itu karena ayat ini ada sebagian ulama, sebagian madhab mengatakan hukumnya wajib membaca bismillah. Kemudian setelah itu disunahkan juga membaca takbir. Takbirnya 3 kali. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, gitu 3 kali. Ini juga disunahkan. Kemudian disunahkan juga membaca salawat. Baca salawat kepada Nabi SAW. Makruh meninggalkan baca salawat kepada Nabi SAW. Kemudian disunahkan juga ketika mau menyembelih hewan kurban, disunahkan menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Adapun yang dikatakan menghadap kiblat itu baik orang yang menyembelih
ataupun hewan yang mau disembelih. Artinya yang mau dipotong lehernya dihadapkan kiblat dan dia juga menghadap kiblat. Nah, kemudian untuk membaringkan daripada hewan kurbannya disunahkan pada sisi kiri daripada badannya dan mengikat semua kakinya kecuali satu kaki yang dilepas yaitu kaki kanan. Untuk apa? Untuk supaya ada pelampiasan daripada ketika disembelih. Tapi apa? Kalau onta beda, bukan dibaringkan, tapi kalau onta dalam keadaan berdiri. Kemudian disunahkan juga membaca doa. Ketika setelah berkurban, disunahkan baca doa, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Artinya apa? Ya Allah, ini adalah nikmat darimu dan ini wa ilaika dan ini kepadamu. Artinya apa? Taqarruban ilaik, mendekatkan diri kepadamu ya Allah, fataqabbal minni, maka terimalah daripada hewan kurban dariku. Ini adalah hukumnya Pak sunnah. Dan disunahkan juga bagi orang yang berkurban untuk tidak memotong rambut, kuku, dan semua anggota badan lainnya. Sampai kapan? Sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Kenapa? Karena hukumnya makruh. Nah, ini karena Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadakum ayyudhhiya falyumsik an sya'rihi wa atfarihi." Rawahu Muslim. Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitum, jika kamu melihat hilal dzil hijjah." Hilal daripada dzil hijjah, artinya tanggal 1 dzil hijjah. Wa arada ahadukum, dan ingin di antara kamu sekalian ayyudhhiya untuk melakukan kurban. Falyumsik, maka berhentilah, artinya Pak, tahanlah an sya'rihi, artinya jangan dipotong rambutnya, wa atfari, dan kukunya. Ini riwayat daripada Muslim. Apa sih hikmahnya? Hikmahnya yaitu agar seluruh anggota tubuhnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan terbebas daripada api neraka. Itu di antara hikmahnya. Tapi yang disunahkan untuk tidak memotong rambut yang mau berkurban. Nah, kalau seandainya sunnah kifayah, satu keluarga, ya satu orang yang berkurban. Apakah seluruh keluarga tidak memotong rambut? Tidak, yang disunahkan hanya yang mau berkurban. Ya, tapi apa? Tapi untuk yang tidak berkurban tidak disunahkan untuk apa? Untuk apa? Tidak memotong rambutnya. Disunahkan bagi orang yang ingin berkurban, bukan yang lainnya. Begitu juga ketika nanti ada pembahasan apakah boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Karena di sana boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal kalau pernah wasiat. Orang yang sudah meninggal pernah wasiat untuk apa? Untuk diizini untuk apa? Menyembelih hewan kurban untuk dirinya. Kalau seperti ini juga berarti ketika diniatkan untuk mayit, apakah anaknya tadi yang untuk dihadiahkan untuk ayahnya tadi itu atau orang tuanya yang sudah meninggal tadi itu, apakah dia tidak disunahkan juga untuk tidak potong rambut? Tidak juga. Karena bukan untuk dirinya, tapi untuk mayit. Berarti apa? Dia tidak disunahkan untuk tidak memotong rambutnya. Baik. Ini diantara sunnah-sunnah yang ada. Kemudian kalau bisa, kalau dia mampu bagi lelaki untuk menyembelih hewan kurban dengan sendiri, ya dia sendiri yang bisa menyembelih, maka itu hukumnya apa? Sunnah. Bagi dia untuk menyembelihnya sendiri. Apabila mampu. Kecuali perempuan. Kalau perempuan malah disunahkan untuk diwakilkan. Tapi bagi orang yang mewakilkan, disunahkan bagi orang yang berkurban ketika diwakilkan untuk melihat daripada apa? Menyaksikan daripada penyembelihan hewan kurban. Sunnah hukumnya. Nah kalau sekarang ya dari luar seandainya ya dia tidak bisa pulang tapi dia ya mengirim mewakilkan kepada orang ya di lain daerah, apa dia tetap mendapatkan kesunahan ketika dia melihat dari apa, dari video call seandainya, tetap ya ketika dia melihat menyaksikan dari video call ya dia dapat kesunahan daripada apa menyaksikan daripada hewan daripada sembelihan kurbannya. Kemudian bagi pemimpin daerah ya kalau di situ ada Baitul Mal, ada kas negara ya yang untuk manfaat apa secara umum, maka disunahkan untuk menyembelih hewan kurban dari Baitul Mal tadi diniatkan untuk kaum muslimin. Ini adalah kesunahan yang apa yang disebutkan oleh ulama yang disunahkan bagi orang yang berkurban. Baik. Sekarang masuk kepada pembahasan hal yang perlu diperhatikan. Nah, ini banyak masalah-masalah yang kita dapatkan
di dalam masyarakat yang banyak dipertanyakan. Banyak dipertanyakan dan juga banyak menjadi masalah. Yang pertama, masalah berkorban dengan hewan yang hamil. Seperti yang tadi ditanyakan, apakah sah hukumnya? Menurut pendapat yang kuat, tidak sah. Tidak sah berkorban dengan hewan yang hamil. Kenapa tidak sah untuk berkorban dengan hewan yang hamil? Karena pertama alasannya, li'annal hamla yahziluha. Karena hamil itu adalah karena bisa membuat kurus daripada badannya. Ya, memang semakin gemuk dengan anak yang dikandung, tapi setelah anaknya keluar tentunya hewannya akan apa? Ibunya akan kurus. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, ini alasan yang paling menentukan, li'anna lahmaha rodi. Karena apa? Karena dagingnya bisa jadi rodi, jelek. Ya mungkin tidak enak. Ya katanya malah kalau makan kambing yang hamil katanya bikin mules ya. Bikin mules katanya seperti itu. Kenapa? Karena memang dikatakan rodi. Adapun ulama-ulama yang memperbolehkan seperti Ibnu Rif'ah atau ulama Abu Makhrama, mereka mengatakan boleh dengan hewan yang hamil, itu pun disyaratkan kalau tidak sampai mengurangi daripada dagingnya. Artinya tidak merusak daripada apa? Dagingnya. Nah, karena itu untuk lebih ihtiyatnya, untuk lebih baiknya, ya jangan, walaupun ada pendapat mengatakan boleh, tapi ada syarat tadi itu, maka lebih baik ya untuk tidak berkorban dengan hewan yang hamil. Ya, tapi kalau mau ditanya mana yang lebih afdol, ya berkorban dengan hewan yang jantan atau betina? Ya hewan yang jantan dengan betina ya lebih afdol jantan. Tapi apakah boleh berkorban dengan hewan yang betina? Boleh. Berkorban dengan hewan yang betina hukumnya juga apa? Boleh. Baik. Kemudian yang kedua, daging itu yang disedekahkan tadi kan ketika hewan kurban wajib berarti semuanya harus sedekah kepada fuqara al-masakin. Berarti semuanya harus disedekahkan dalam keadaan mentah. Kalaupun yang mengatakan sunnah, ya kalau sunnah tadi itu kan yang wajib disedekahkan hanya apa? Yang penting sedikit daripada daging. Ya kalau hewan sunnah yang wajib disedekahkan kan sedikit, yang wajib. Adapun cara sunnahnya tadi ada 3. Tapi yang wajib hanya sedikit daripada daging. Nah, sedikit daripada daging ini yang disedekahkan harus dalam keadaan mentah. Kalau semuanya dimasak, kemudian diundangkan orang, tidak ada sedikit pun yang mentah, maka hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Beda dengan akikoh nantinya. Kalau akikoh memang disunahkan dalam keadaan sudah dimasak. Dan di situ ada tambahan-tambahan, dimasak dengan masakan yang manis dan yang lain sebagainya. Itu adalah apa? Perlu diperhatikan yang kedua. Yang ketiga, untuk waktu tadi dikatakan menyembelih hewan kurban kan mulai tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, tapi lebih afdolnya jangan menyembelih hewan kurbannya tanggal 13. Kenapa? Karena di situ ada madhab lain, ya seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, mereka mengatakan tidak cukup menyembelih hewan kurban tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, karena itu ya lebih baik sebelum itu. Untuk apa? Khurujan min khilaf. Walaupun dalam madhab Imam Syafi'i dikatakan sah, tapi lebih afdalnya tidak menyembelih kecuali tanggal 10, 11, 12. Kenapa? Supaya dalam semua madhab hukumnya apa? Sah. Nah, itu kadang-kadang ada orang memang ya mengundur-undur waktu untuk menyembelih hewan kurban karena kadang-kadang cari kambing yang murah. Karena kalau sudah mulai tanggal 12, tanggal 13 itu biasanya kambingnya sudah mulai turun harganya. Nah, tapi ya lebih ihtiyatnya ya jangan sampai tanggal 13 karena ada pendapat yang mengatakan tidak sah. Kemudian menurut pendapat tadi yang dikatakan apakah boleh sekaligus langsung dijadikan satu niat antara akikoh dengan kurban? Nah, menurut pendapat Imam Romli, ya boleh menyembelih satu kambing dengan niat kurban sekaligus akikoh. Sekaligus akikoh. Tapi dengan syarat dua-duanya adalah kurban dan akikoh sunnah, bukan yang wajib. Jadi dua-duanya adalah sunnah, bukan yang wajib.
Nah, itu hukumnya apa? Sah menurut pendapat Imam Romli. Dan untuk satu orang. Jadi itu untuk satu orang, bukan akikah untuk anaknya, kurban untuk dirinya. Enggak cukup. Tapi apa? Kurban untuk dirinya dan akikah untuk dirinya. Maka hukumnya apa? Sah apabila itu dua-duanya sunnah. Kenapa Imam Romli mengatakan sah? Karena Imam Romli mengatakan bahwa dua-duanya ghair maksudah. Kesunahan yang tidak ghair maksudah. Tapi kalau pendapat Imam Ibn Hajar mengatakan dua-duanya malah tidak sah. Kalau diniatkan akikah dan kurban, maka dua-duanya tidak sah. Tidak sah menjadi kurban, tidak sah juga menjadi akikahnya. Nah, terus siapa lebih baiknya? Ya lebih baiknya untuk apa? Untuk sendiri apa? Dijadikan sendiri-sendiri niatnya. Nah, terus mana yang mau didahulukan? Kalau ada kurban dan akikah, mana dulu yang mau didahulukan? Ya kurban yang didahulukan dulu. Kenapa? Karena kurban itu ya karena kurban itu tidak ada perbedaan pendapat dalam kesunahannya. Bahkan ada yang mengatakan kurban itu adalah hukumnya apa? Wajib. Bahkan ada yang mengatakan kurban itu adalah hukumnya wajib. Karena itu didahulukan kurban daripada akikah. Kemudian yang kedua, kenapa alasannya kok didahulukan kurban daripada akikah? Karena waktu kurban terbatas. Nah, waktu kurban kan cuma 4 hari, tapi waktu akikah kan panjang. Karena itu apa? Kurban dulu, nanti kalau dapat rezeki lagi, ya akikah. Nah, ini adalah apa pembahasan tentang kurban dan akikah. Kemudian pembahasan selanjutnya itu apakah kurban boleh diganti dengan uang? Apakah kurban boleh diganti dengan uang? Kurban diganti dengan uang tidak sah hukumnya. Tidak sah. Kenapa? Karena kan tadi riwayatnya dari Nabi SAW bahwa apa? Ma amila ibnu Adam amalan ahabbu ilallah amalan ahabba ilallahi min iraqati damin. Nah, di situ kesunahannya karena mengucur darah di hari Idul Adha. Nah, kalau diganti dengan uang apa yang dilakukan? Nah, karena itu kesunahannya syiarnya memang yaitu apa? Berkurban. Karena itu tidak bisa diganti dengan uang. Nah, ya apa sekarang? Ada orang kadang-kadang orang-orang yang kaya kadang-kadang sibuk dengan pabrik, sibuk dengan ya toko yang besar, mungkin kadang-kadang tidak ada waktu untuk mau beli kambing, mau cari atau mau menyembelih atau yang lainnya. Nah, sebetulnya ada cara bagi mereka, itu cukup mewakilkan seluruhnya, mewakilkan untuk beli kambing beserta niatnya, beserta menyembelihnya. Wakilkan kepada apa satu orang, cukup. Ya semuanya dijadikan apa diwakilkan kepada orang lain. Maka hukumnya apa? Tetap sah. Ya, tapi tidak bisa diganti dengan apa? Diganti dengan uang. Kemudian kalau kita sudah menyembelih hewan kurban, setelah kita sedekahkan atau ketika kita mendapatkan apa pemberian daripada hewan kurban, apakah hewan kurban ini harus dihabiskan dalam waktu 4 hari itu? Itu mulai tanggal 10, 11, 12, 13. Apakah harus habis semuanya? Tidak harus. Ya tidak harus habis ya. Boleh disimpan, ya boleh jadikan dendeng, ya boleh dimasak, mau ditaruh di kulkasnya sampai berhari-hari nggak apa-apa. Yang penting sudah dikeluarkan yang wajib tadi itu. Tidak harus dihabiskan sekaligus dalam waktu 4 hari itu. Kemudian, ini kadang-kadang terjadi gini. Ada orang-orang di desa kadang datang kepada kiainya, kepada tokoh masyarakat, atau kepada ustadz, untuk membawa kambing diserahkan kepada mereka. Apakah ini kambing diserahkan kepada dia sebagai hadiah atau gimana? Nah, kalau tujuannya untuk berkorban ya berarti titip. Karena berkorban itu memberikan menyerahkan hewan kurban itu harus sudah berupa daging, bukan hewannya. Kalau diserahkan hewannya itu artinya titip sama ustadznya, titip sama kiainya untuk disembelihkan. Berarti statusnya dia sebagai wakil. Nah, kalau nggak tahu, kalau ingin tahu lebih baik tanya, loh kamu ini menyerahkan kambing ini untuk apa? Untuk dijadikan apa? Untuk hadiah untuk saya atau untuk hewan kurban? Harus diperjelas kalau memang nggak tahu. Jangan langsung diambil kemudian ditaruh sama dia, kemudian tidak disembelih. Padahal tujuannya mereka untuk titip, untuk disembelihkan karena mereka nggak ngerti. Nah, karena itu kita yang menerima ya harus berhati-hati. Kita tanya kepada dia, apakah ini untuk hadiah atau sebaliknya. Kemudian menyembelih hewan kurban setelah habisnya waktu kurban, ya setelah tanggal 13, ya apa hukumnya?
Jika itu berupa kurban sunnah, maka tidak sah. Ternyata dia ya beli kambing tanggal 14 Dzulhijjah disembelih untuk dinyatakan kurban. Ya nggak sah. Kenapa? Habis waktunya. Tapi kalau itu berupa kurban nadar, ya kalau kurban nadar, maka tetap wajib dilaksanakan. Karena apa? Jatuhnya sebagai godok. Berarti dia apa? Menggodoi daripada kewajibannya setelah keluar waktunya. Kemudian yang berikutnya, berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Nah, ini seperti yang tadi ditanyakan. Apakah boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal? Nah, menurut pendapat yang sah, menurut pendapat yang kuat, pendapat yang muktamad, tidak sah berkurban untuk orang yang sudah meninggal kecuali mayit dulunya pernah wasiat. Kalau mayitnya pernah wasiat ya kepada anaknya, maka apa? Boleh bagi anaknya untuk berkurban untuk orang yang sudah meninggal, itu untuk orang tuanya. Tapi kalau tidak pernah wasiat, ya nggak boleh. Kalau tidak pernah wasiat, nggak boleh. Ya walaupun ada pendapat Imam Rafi'i, ya tapi bukan yang muktamad. Pendapat Imam Rafi'i mengatakan sah walaupun tidak wasiat. Tapi sebetulnya ada jalan keluar. Pastikan anak itu ingin berbakti kepada orang tua, ingin hadiahkan untuk orang tuanya. Ada caranya, yaitu tetap dia menyembelih kurban untuk dirinya, tapi nanti dia tasyrik bisawab. Dia menghadiahkan pahalanya untuk orang tuanya. Nah, kalau kita ini hadir tahlil baca Yasin, kadang saat hatamannya, kemudian baca tahlil, ya baca dzikir, sholawat, itu semuanya setelah akhir tahlil kan ada doa wabah. Allahumma ij'al wa ausil wa tagabbal jawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Itu semuanya adalah menghadiahkan daripada zikir yang kita baca, Al-Quran yang kita baca, hataman yang kita lakukan, itu semuanya dihadiahkan pahalanya untuk mayit yang ditahlili, untuk orang yang dihadiahi daripada acara tadi itu. Nah, itu semuanya akan sampai kepada mayit dan tidak mengurangi daripada pahala orang yang membacanya. Begitu juga hewan kurban ini. Ketika dia menyembelih hewan kurban untuk dirinya dan dia menghadiahkan daripada pahala yang dia lakukan untuk orang tuanya, untuk fulan, untuk sebutkan beberapa orang yang sudah meninggal, maka akan sampai kepada mayit tanpa mengurangi sedikit pun daripada pahala daripada orang yang berkorban. Nah, itu lebih ahsan kalau tidak pernah wasiat. Kalau pernah wasiat silahkan diniatkan untuk si mayit. Ini sah atas pendapat yang muktamad. Nah, kalau untuk diniatkan untuk orang lain yang masih hidup, kalau diniatkan untuk orang yang masih hidup, kalau dengan tanpa izin daripada orang yang hidup, nggak sah. Kecuali kalau dia termasuk keluarga yang wajib dinafkahi, nggak apa-apa. Orang yang wajib nafkahi, ya disembelihkan hewan kurban diniatkan untuk orang yang wajib nafkahi, seperti istrinya atau seperti anaknya, ya dari harta daripada orang tuanya untuk anaknya, maka hukumnya apa? Sah. Tapi kalau orang lain, temannya atau ustadznya atau untuk yang lainnya tanpa izin, maka hukumnya tidak sah. Kemudian perlu diketahui juga ketika diniatkan untuk mayit, maka seluruh daripada hewan kurbannya tadi harus disedekahkan ya kepada fuqaraul masakin, tidak boleh diserahkan kepada agniya, orang-orang yang kaya. Itu kalau diniatkan untuk mayit yang sudah wasiat tadi itu. Kemudian selanjutnya boleh memberikan daging kurban kepada satu orang fakir miskin. Beda dengan zakat. Ya, kalau seandainya saya berkurban satu kambing, semuanya saya serahkan kepada satu orang. Maka hukumnya apa? Kalau dia fakir miskin, hukumnya apa? Sah. Saya serahkan kepada satu orang. Hukumnya sah. Ya, boleh diserahkan kepada satu orang. Kemudian membagikan daging kurban ya kepada fakir miskin, seandainya di luar daerah daripada penyembelihan hewan kurban, itu ada dua pendapat. Sebagaimana pembahasan masalah zakat. Karena apa? Nagluz zakat, memindah zakat atau memindah daripada hewan kurban untuk diberikan kepada fuqara wal masakin bukan di tempat penyembelihan hewan kurban, itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Yang lebih afdalnya ya diserahkan kepada fuqara di tempat penyembelihan daripada hewan kurban. Baik. Kemudian menyerahkan hewan kurban kepada masjid boleh, ya hukumnya boleh,
Tapi apa? Jika dimaksudkan diserahkan kepada salah satu pengurus masjid, artinya apa? Sebagai wakil. Dan ya, seperti sekarang masjid menerima hewan kurban. Artinya apa? Masjid menyediakan panitia untuk melaksanakan kurban. Orang yang diserahi panitia tadi itu statusnya sebagai wakil. Dia tidak boleh mengambil sedikit pun. Kecuali orang yang titip, ya kecuali orang yang titip memberitahu. Orang yang titip tadi memberitahu yang mengizinkan untuk orang yang diwakili tadi untuk mengambil. Nanti kamu ambil dagingnya 1 kilo, 2 kilo baru boleh. Tapi kalau enggak, maka wakil tidak boleh mengambil sedikit pun. Nah, itu adalah apa? Kalau titip kepada apa? Masjid atau tempat yang lainnya. Kemudian apakah boleh memberikan hewan kurban, daging kurban kepada orang non-muslim? Di situ sebetulnya pendapat yang sah, pendapat yang muktamad, yang kuat, tidak boleh memberikan kepada non-muslim, ya kepada non-muslim. Apalagi kalau itu yang wajib, ya wajib semuanya wajib diserahkan kepada fuqara masakin. Adapun yang sunnah gimana? Ya pendapat yang kuat juga tidak boleh, karena it'am hadiah kepada orang di luar Islam kepada dhimmi disebutkan oleh ulama tidak sah. Kalau seandainya ya apa? Ada pendapat yang mengatakan sah. Tapi gimana ini? Kalau seandainya di daerah dia minoritas, seandainya dia butuh ngasih orang lain, supaya tetap sah ya atas semua pendapat, tetap hewan kurbannya diserahkan kepada orang-orang Muslim, tapi untuk memberikan kepada orang yang non Muslim, tetangganya seandainya ya belikan kambing, ya belikan apa daging, serahkan kepada mereka yang bukan dari kepada hewan kurbannya. Supaya apa? Supaya yakin sah daripada hewan kurbannya semuanya. Karena tidak sah menyerahkan kepada non-muslim. Tidak boleh. Artinya tidak boleh memberikan kepada non-muslim. Kadang-kadang gini, perlu diketahui juga, yaitu apa? Pembantu panitia. Kadang-kadang panitia penyembelihan hewan kurban di masjid, musola, atau dimanapun, ya itu dia tidak boleh mengambil daripada hewan kurbannya, daripada daging-dagingnya tanpa persetujuan daripada wakil yang sudah dipasrahi. Tidak boleh ngambil, kadang-kadang yang menceli JP sing enak-enak tok. Sing bagus-bagus diambili, ya sampile di JP, sing daging-daging yang bagus diambil ya tanpa izin daripada panitia yang dipasrahi. Nggak boleh. Harus izin daripada panitia yang dipasrahi. Kemudian juga pembahasan yang tidak kalah pentingnya yaitu apakah boleh menggunakan daripada fasilitas daripada masjid atau halaman daripada masjid? Apakah boleh ya menyerahkan kepada menyembelih hewan kurban di halaman masjid? Nah, sebetulnya untuk masalah halaman masjid ini dibagi statusnya ada 5. Kalau memang status masjid itu adalah milik masjid, apa itu milik masjid? Milik masjid itu tanah halaman masjid yang berasal dari hibah seseorang untuk masjid. Atau dari pembelian menggunakan harta milik masjid. Nah, itu berarti statusnya halaman milik, kemudian dijadikan halaman. Itu berarti halaman milik masjid. Yang kedua, wakaf kepada masjid. Nah, wakaf kepada masjid itu tanah yang berasal dari wakaf seseorang kepada masjid. Wakaf kepada masjid. Ini kedua hal ini tidak diperbolehkan. Kalau itu milik masjid, atau wakaf untuk masjid, tidak diperbolehkan untuk menyembelih di halaman masjid. Kenapa? Karena penggunaan harta milik masjid harus semata-mata untuk kepentingan masjid yang bersangkutan. Bukan untuk kepentingan perorangan atau kepentingan untuk umum. Itu tidak boleh. Kalau di halaman masjid, kalau statusnya itu milik masjid atau wakaf untuk masjid. Terus siapa solusinya? Kadang-kadang terjadi. Kalau memang itu adalah wakaf masjid atau wakaf untuk masjid atau milik masjid, solusinya yaitu menyewa. Menyewa terlebih dahulu kepada masjid. Tapi tentunya dengan harga yang pantas. Ya dengan catatan. Ya tetap boleh di halaman masjid ketika menyewa. Yang pertama tidak mengganggu kegiatan masjid. Dan tidak menggunakan fasilitas masjid seperti kamar mandinya, ya kemudian gayungnya, ya atau sapunya, atau tikarnya, atau yang lainnya. Tidak boleh menggunakan fasilitas masjid. Kemudian untuk masalah yang kedua,
Kalau itu statusnya wakaf masjid, dengan syarat juga ditambahi syarat lagi, kalau yang mewakafkan tidak mensyaratkan untuk apa? Tidak mensyaratkan untuk tidak disewakan kepada yang lainnya. Kalau misalnya yang mewakafkan ngomong, ya ini saya wakafkan untuk masjid dengan syarat jangan disewakan kepada yang lainnya. Tidak memberi izin untuk disewakan. Ya ini hukumnya? Ya berarti tidak boleh. Walaupun disewakan berarti hukumnya tidak boleh. Nah, kalau memang status yang ketiga yaitu apa? Wakaf untuk kemaslahan masjid. Ini halaman masjid ini wakaf daripada orang untuk kemaslahatan masjid. Untuk kemaslahatan daripada kaum muslimin. Ya, kemudian digunakan untuk halaman masjid. Maka untuk halaman seperti ini boleh dipergunakan untuk kepentingan masjid atau untuk kepentingan umum, ya untuk yang lainnya boleh. Bahkan untuk penyembelihan hewan kurban pun boleh. Kenapa? Karena statusnya ketika diwakafkan untuk kepentingan kemaslahatan muslimin. Adapun status yang keempat dan yang kelima yaitu wakaf majhul. Wakaf majhul ini tidak diketahui. Ini wakaf untuk apa nggak tahu. Atau tidak diketahui asal usulnya. Ada halaman masjid tidak tahu ini apakah wakaf atau milik atau untuk masalah secara umum untuk kaum muslimin tidak diketahui. Maka wakaf yang majhul atau ya tidak diketahui asal usulnya, maka pemanfaatannya tergantung daripada kebiasaan masyarakat setempat. Ya dalam memanfaatkan daripada itu halaman. Jika biasa untuk menyembelih hewan kurban, maka tetap hukumnya sah. Kalau digunakan oleh orang daerah situ digunakan untuk menyembelih hewan kurban, ya berarti hukumnya sah. Kalau status halaman masjid adalah wakaf majhul atau tidak diketahui asal usulnya. Ini adalah masalah yang juga perlu diperhatikan. Nah, kemudian apakah boleh berkurban, ya menyembelih hewan kurban itu di malam hari? Ya, menyembelih hewan kurban di malam hari, apakah boleh? Menurut pendapat madhab Imam Syafi'i hukumnya makruh. Makruh li ghairi udrin wala maslahah. Nah, karena saya dengar katanya untuk masalah PPKM ini dianjurkan untuk disembelih di malam hari. Ada sebagian mengatakan seperti itu. Ya apa hukumnya? Kalau madhab Syafi'i hukumnya makruh li ghairi udrin. Kalau tidak ada udur dan tidak ada maslahah. Nah, hukumnya makruh. Tapi menurut madhab Imam Malik, menurut madhab Maliki dan sebagian madhab Hambali, hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Tapi kalau madhab Imam Syafi'i tadi makruh, kenapa kok dimakruhkan? Karena apa? Untuk menghindari daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, seperti apa? Ketika menyembelih keliru. Ya, pas malam hari tentunya kalau ada cahaya mungkin. Tapi pas cahaya, ya pas lampu mati. Apalagi kadang-kadang kita nggak tahu sekarang pas tengah-tengah mau menyembelih, lampu mati. Akhirnya bukan lehernya yang disembelih, kupingnya yang disembelih. Nah, ketika kuping yang disembelih berarti cacat sudah, tidak bisa jadikan hewan kurban nantinya. Nah, itu yang hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga alasannya apa? Tidak ada syiar. Karena syiarnya yang menyembelih hewan hari raya Idul Adha yaitu menyembelih hewan kurban. Nah, ini adalah Adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk masalah Masalah hewan kurban. Juga untuk yang terjadi seperti urunan-urunan itu. Urunan di sekolahan, ya untuk satu kelas urunan untuk satu kambing. Itu apakah boleh? Ya, seperti tadi itu, yang boleh urunan hanya sapi dan onta itu pun harus 7 orang. Kalau lebih daripada 7 orang, maka hukumnya tidak sah. Kalau kambing, nggak boleh. Kalau untuk kambing, ya satu kambing untuk 1 orang. Ya. Kemudian hati-hati juga ketika panitia penyembelih hewan kurban. Nah, itu nggak boleh seenaknya ngambil untuk mayoran. Ya kadang-kadang mayoran ya diambil ya tanpa diserahkan kepada di antara mereka. Kalau mayorannya itu sistemnya seandainya ya panitia membagikan di antara mereka ada yang tidak mampu dikasih daripada hewan kurban. Kemudian dari bagiannya dia dibuat mayoran, ya terserah. Tapi kalau belum diserahkan kepada siapapun oleh panitia langsung dibuat mayoran, nah ini hukumnya tidak sah. Nah, ini adalah permasalahan-permasalahan yang ada daripada masalah udhiyah. Untuk tambahan terakhir. Ya apa kalau seandainya
tadi karena status halaman masjid akhirnya Pak menyewa. Seperti Pak panitia masjid atau musola, ya itu mereka menyewa daripada halaman masjid, terus untuk biaya daripada kantong plastiknya, untuk biaya airnya, itu dari mana uangnya? Apakah boleh diambilkan dari kas masjid? Tidak boleh. Tidak boleh diambilkan daripada kas masjid. Ya terus siapa dari mana uang itu? Ya orang yang titip itu dimintai biaya. Ojo titip tok. Ya jangan titip aja. Ya dimintai ketika titip misalnya sapi, titip kambing, ya minta biaya operasional. Ya. Untuk berapa? Ditentukan oleh panitia. Untuk kebutuhan daripada untuk menyewa atau yang lainnya tadi itu. Jangan sampai mengambil daripada kas masjid. Hukumnya apa? Tidak diperbolehkan. Baik, fadal Ustaz Idrus. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair ya Habib. Masya Allah. Ini beberapa pertanyaan yang masuk sudah secara otomatis antum jawab ya Habib. Iya, betul. Masya Allah luar biasa. Ya Habib, ini ada beberapa pertanyaan tambahan lagi terkait masalah akikoh dan terkait masalah kurban. Sebelumnya Anda sebut untuk yang masalah akikoh terlebih dahulu lah, Mas Habib. Jadi yang pertama, mau akikoh itu apakah harus ada nama untuk si anak? Contoh ketika anak ini tadi belum dikasih nama karena sesuatu, apakah di contoh hari kelahiran itu langsung disembelihkan akikoh tanpa menunggu keluarnya nama Habib. Dan juga yang kedua, apabila memiliki anak laki-laki, seharusnya adalah 2 ekor kambing, dia akikoh 1 kambing dan dibagikan dalam bentuk mentah. Dan apakah yang seperti ini perlu diulang lagi? Ya. Untuk akikoh, apakah harus menyebutkan nama? Ya tidak harus ya. Ya tapi memang sunnahnya akikoh itu setelah adanya tasmiyah ya. Nah, setelahnya ada tasmiyah. Tapi kalau saya ya ini saya niatkan untuk anakku yang baru lahir. Niatkan akikoh, nawaitu aku niat untuk mengakikoi daripada anakku yang baru lahir. Ya hukumnya sah. Nah, harus setelah adanya nama. Tapi afdalnya memang setelah ada nama baru diakikoi. Kemudian yang kedua kalau memang akikoh untuk anak yang laki kan 2 kambing. Kemudian dia menyembelih 1 kambing, tapi dibagikannya dalam keadaan mentah. Memang tetap sah hukumnya sih. Kalaupun dibagikan dalam keadaan mentah tetap sah, tapi afdalnya sunnahnya dibagikannya dalam keadaan matang dan dalam keadaan dimasak dengan masakan yang manis. Ada ketentuan beberapa sunnah di dalam masalah akikoh. Nah, itu berarti hukumnya sudah sah sebetulnya, tidak perlu diulangi. Nah kalau sudah 1 kambing, ya kan sunnahnya kan 2 kambing. Mau ditambahi setelahnya 1 kambing lagi gimana? Sudah gugur kesunahannya. Memang afdalnya lelaki itu disembelihkan untuk 2 kambing. Tapi kalau misalnya 1 kambing tetap gugur kesunahannya. Terus tanya terus. Nah, marhaban. Ini ada partisipan yang mau bertanya. Tafadhol, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bertanya cuma 2 aja. Mungkin saat ini ada beberapa ikhwan juga bertanya. Dia tiap tahun sunnah melakukan kurban, tapi dalam situasi saat ini mungkin kurang untuk kerja pun orang-orang ini sekarang lagi pusing. Artinya ada penurunan dari omset dari kerja tersebut. Apakah kita ini sudah harus diniat? Maksudnya gini Ustaz, kita ini takutnya niatnya ini sunnah jadi wajib. Artinya kalau melihat situasi, kalau memang ada rezeki kepinginnya langsung kurban, maksudnya gitu. Apakah kita ini diam dulu atau sesuai dengan keniatan kita dari awal, atau kita secara mendadak, maksudnya kalau ada rezeki langsung kita beli kambing, kita kurban gitu Ustaz. Jadi takutnya kalau kita mau niat sekarang nanti tidak tahunya tidak bisa untuk kurban. Yang pertama, apakah harus kita langsung mendadak nanti belinya atau bagaimana? Terus yang kedua, tentang app tadi Ustaz.
di antara semuanya tadi normal semua. Hanya maaf Ustaz, apa namanya perinsilan itu apa namanya? Itu tidak ada satu di jantan ini ya. Itu tidak ada satu. Kalau menurut dari orang-orang peternak, kalau tidak ada satu katanya tidak bisa beranak atau tidak bisa keturunan. Dia tidak bisa menurunkan keturunan. Apa itu boleh disembelih apa enggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, ketika dia seperti zaman saat ini, dia nggak jelas ya, apakah nanti ketika waktu hari raya itu dia bisa untuk membeli kambing untuk dikurbankan, hewan ternak untuk dikurbankan atau tidak, gitu. Ya apa niat sekarang atau nanti aja mendadak? Ya sebetulnya niat ya boleh-boleh saja, malah afdol. Kalaupun ternyata nanti dia nggak bisa untuk berkurban, dia sudah dapat pahala daripada niatnya. Yang penting bukan nadar. Kalau nadar beda lagi. Kalau nadar itu hukumnya nanti jadinya wajib. Tapi kalau dia cuma niat, memang kita dianjurkan untuk banyak niat. Ya, kalaupun kita mampu melakukan, ya alhamdulillah kita lakukan. Berarti sesuai dengan yang kita niatkan. Kalaupun kita tidak bisa melakukan, kita dapat pahala daripada niatnya. Kita tetap dapat pahala daripada niatnya. Jadi niati aja. Insya Allah kalau ada rezeki saya akan berkorban. Insya Allah kalau saya mampu nanti beli kambing, beli sapi, atau kalau beli onta kalau perlu ya saya akan Saya akan ke sembelih. Ya, saya akan berkorban. Maka itu lebih afdal. Ternyata nggak mampu, ternyata nggak ada uang untuk beli semuanya. Maka dia sudah mendapatkan pahala daripada niat. Ini yang pertama. Untuk yang kedua, ketika dari kambing tadi itu ya kambingnya seandainya tidak ada telur ya, telurnya itu ya, atau dikatakan khoshi, yaitu al-khoshi wa huwa al-maktu al-khosyatain, yaitu yang tidak ada pelernya itu ya, tidak ada pelernya. Itu apakah cukup? Cukup untuk menyembelih hewan kurban yang tidak ada khosyatennya. Ya, cukup katanya. Li'anna ma quti'a min dzalika la yufsadu bil akal. Wa mislu ma ad-dakar. Malah kalau tidak ada dakarnya pun cukup. Kalaupun tidak ada dakarnya, tidak ada khosyatan juga sama seandainya tidak ada dakarnya. Ya maka cukup. Kenapa? Karena keduanya tidak dimaksudkan tujuan untuk memakannya. Bukan menjadi tujuan orang menyembelih hewan kurban itu untuk dimakan itunya, telurnya atau dakarnya. Itu cukup. Bagaimana juga seandainya patah tanduknya. Ya, itu juga ya tanduk dari bukan tujuan untuk dimakan. Walaupun mungkin kalau peler masih dimakan. Ya, tapi kalau untuk untuk tanduk jelas tidak dimakan. Tapi untuk ketika tidak ada telurnya dari itu atau pelernya dari itu ataupun dakarnya, maka boleh cukup untuk dijadikan hewan kurban. Betul. Baik. Jazakumullah khair. Nah, silakan ada yang bertanya kembali, Muhammad Fahmi. Petrus. Bertanya di adat Kalimantan itu ada yang namanya arisan kurban. Ya. Jadi arisan kurban orang 10 Ustadz, kemudian dikocok namanya yang keluar siapa, kemudian diberikan uang hasil patungan kepada satu orang, terus muter setiap tahunnya seperti demikian. Ya. Arisan ya, arisan untuk kurban arisan ya. Kurban lewat arisan. Itu bagaimana Ustaz? Kurban lewat arisan itu kalau memang caranya seperti yang tadi, seandainya ada 10 orang, mereka arisan untuk dikeluarkan setiap tahunnya sebelum hari raya Idul Adha ya diundi, setelah diundi keluar namanya maka uang diserahkan kepada orangnya. Setelah itu dia yang beli kambing atau dia beli sapi atau ya dia yang beli hewan ternaknya, maka hukumnya gimana? Ya sah. Tapi yang masalah terjadi sekarang bukan seperti itu, malah ya dia ada arisan diundi keluar namanya, yang jual yang untuk beli kambingnya langsung si orang yang tadi keluar namanya
kambingnya dengan harga yang sudah ditentukan. Harga yang ditentukan tadi saatnya dapat uang 3,5 juta, padahal kambingnya harganya 3 juta. Nah, ini 500-nya gimana nih? Ya harus diserahkan kepada orang yang apa namanya yang dapat undian tadi itu. Itu pun masalahnya uang yang ada itu belum diserahkan kepada siapa? Orang yang dapat, serahkan dulu uangnya. Setelah itu baru diserahkan, dititipkan untuk dibelikan kambingnya, hukumnya ya boleh. Kadang-kadang banyak terjadi sekarang bukan hanya arisan untuk kurban, arisan kulkas, arisan kasur, arisan banyak itu. Tapi tujuannya apa? Yang buat arisan ini punya apa? Punya tokonya soalnya. Kepingin laku akhirnya buat arisan. Itu masalah. Ya, mau bertanya Ustaz. Ya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz, ini mau tanya, mana yang lebih didahulukan antara akikoh atau kurban? Kalau sekiranya orangnya ini punyanya untuk beli kambing, uangnya pas-pasan, artinya cukup beli untuk kurban atau untuk akikoh, mana yang didahulukan? Terus yang kedua, ini ada 20 pertanyaan, tapi anak singkat 2 aja, Ustaz. Yang kedua, akikoh itu kalau misalnya anaknya sudah besar, terus orang tuanya baru mampu dikekai, itu masuk akikoh atau masuk sedekah? Apakah akikoh itu ada batas waktu tertentu atau boleh semampunya orang tuanya, karena mungkin berdasarkan dalil ulu mauludin marhuna ala akikotihi, begitu Ustaz. Mohon penjelasannya. Jazakumullah khair. Sekarang tadi untuk masalah yang apakah mana yang lebih afdal, kurban atau akikoh? Ya, kurban atau akikoh. Sebetulnya sudah tadi kita bahas. Ya, mungkin Ustaz Umar baru masuk ini ya. Kita sudah bahas tadi. Tadi boleh kita jawab lagi. Ya, mana yang didahulukan, kurban atau akikoh? Kurban yang didahulukan. Kenapa? Karena ada 2 alasan. Pertama, tidak ada perbedaan pendapat di dalam kesunahannya. Bahkan untuk kurban ini ada yang mengatakan apa kurban itu adalah wajib. Yang pertama, alasan pertama. Kemudian yang kedua, waktu kurban itu terbatas 4 hari. Ya, kalau akikoh kan bisa kita nanti melakukan setelahnya ketika Allah kasih rezeki, ya kita akan keluarkan akikoh. Nah, karena 2 hal alasan ini, maka mendahulukan kurban itu lebih afdal daripada akikoh. Kemudian untuk masalah akikoh sendiri, apakah kita ini sudah balik ini ketika orang tua kita dulunya tidak mengeluarkan akikoh, apakah kita sunnah untuk mengeluarkan akikoh? Nah, kalau memang pernah orang tuanya ada tuntutan untuk melakukan itu akikoh, karena apa? Disunnahkan bagi orang tua untuk mengakikoi anaknya kalau dia itu mampu. Ya, kalau dia itu mampu. Ya, tuntutannya itu mulai dari anak itu lahir sampai balik. Kalau dia dalam keadaan mampu, tapi saat itu tidak dikeluarkan, tetap sunnah sampai balik. Tapi ternyata oleh orang tuanya tidak dikeluarkan akikohnya, maka bagi anak tadi itu tetap disunahkan untuk mengeluarkan akikoh untuk dirinya. Tapi masalahnya kalau dia tidak mampu, apalagi kalau kadang sekarang orang tua itu ketika melahirkan anak sampai operasi, kadang-kadang sampai utang-utang. Dia tidak mampu sampai ukuran aksarun nifas. Dari aksarun nifas tadi itu dia tidak mampu sama sekali. Ya, kemudian setelah itu dia setelah lewat daripada jangka waktu itu, seandainya dia pun mampu, tidak ada tuntutan bagi orang tua untuk melakukan akikoh. Karena itu ketika seperti itu, ya berarti tidak ada kesunahan bagi orang tua untuk melakukan akikoh dan tidak disunahkan bagi anak tadi juga untuk melakukan akikohnya. Paham ya? Kalau nanti seumpama di suatu saat orang tuanya mampu dan usianya anaknya sudah melebihi balik, misalnya anaknya sudah SD, SMP, orang tuanya mampu, Ustaz. Ya tetap tidak menjadi sunnah bagi dia. Karena kesunahan itu jangka waktunya ketika ayam aksarun nifas. Tapi situ memang ada beda pendapat ya, memang ada perbedaan pendapat di sini. Lafadznya
Gobla mudi aksar nifas. Fa in aisara ba'da dzalika lam tasihha minhu. Kama fil i'ab. Lakin fi shibramli si ala ramli annahu yaskutu bihat talab ala anil walad. Naam tusannu lil walad ba'da bulughi illam yu'agga anhu. Wa tutlabu minal ummahat lain lagi. Ya berarti apa? Tetap ya kesunahan bagi anak tetap. Tapi orang tua tidak ada tuntutan. Sukutut talab sudah bagi anak. Tapi bagi apa? Bagi orang tua tetap. Bagi apa? Bagi anak tetap. Bagi anak ketika balik tetap sunahkan untuk mengeluarkan akikah yang tidak dikeluarkan oleh orang tuanya. Ya. Habib, ini ada ada penanya lagi, Mas Imam. Kami persilakan kepada Mas Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Habib. Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Habib, saya ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan Habib. Yang pertama saya ingin menanyakan, jika saya ingin mau berkurban, karena memang saya menitipkan celengan ini terus untuk berkurban, ternyata pada saat saya lihat memang hasilnya bisa mencukupi beberapa hewan, sehingga saya berkurban untuk keluarga saya sendiri, keluarga inti, dan untuk keluarga-keluarga saudara-saudara saya yang jauh-jauh. Apakah sah bagi mereka apabila mereka ini tidak saya kasih tahu ataupun saya beritahu kepada mereka? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah mereka ini memang keluarga yang kurang mampu? Apakah mereka apabila saya berkurban ke daerah tempat tersebut, mereka ini berhak memakan daging kurban sementara mereka ini memang keluarga yang kurang mampu? Terima kasih. Jazakallah khair ya Habib. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nah. Tadi sudah kita singgung bahwa Pak, ketika berkorban untuk orang lain, berarti kan untuk orang lain ya. Untuk orang lain itu artinya bukan orang yang menjadi tanggungan dia, bukan orang yang menjadi tanggungan kewajiban untuk dinafkahi, maka tidak sah kecuali kalau dia sudah minta izin. Karena ini untuk orang yang masih hidup, ya boleh mengeluarkan hewan kurban untuk orang lain, tapi dengan izin. Kecuali kalau dia adalah orang yang wajib dinafkahi, seperti istrinya, anaknya, itu boleh walaupun tanpa izin. Itu yang pertama. Atau wali seandainya, tapi itu pun kalau untuk orang tua, untuk anaknya, tapi bukan dari harta anaknya. Kalau untuk harta anaknya tidak diperbolehkan. Kalau dari harta orang tuanya sendiri, maka hukumnya boleh. Juga sama seorang imam, seperti tadi pemimpin satu daerah, untuk mengakikahi kaum muslimin. Apakah harus izin sama kaum muslimin? Tidak harus, dengan izin kaum muslimin. Itu juga tanggungan daripada pemerintah. Adapun yang lainnya yang bukan menjadi tanggungannya maka harus izin. Itu yang pertama. Adapun yang kedua saya kurang paham maksudnya pertanyaan yang kedua tadi. Suaranya nggak masuk. Suaranya ya. Suaranya Mas Imam. Mungkin maksudnya di istilahnya. Gini Habib, gimana suaranya udah jelas Habib? Jelas. Oh ya, gini Habib. Apakah mereka boleh memakan daging kurban jika daging kurban ini kita serahkan kepada daerah tempat tinggal yang banyak dari keluarga saya tersebut, sementara memang mereka ini memang keluarga yang tidak mampu, Habib. Nah, itu Habib. Terima kasih Habib. Ya. Apakah boleh dari pihak keluarga untuk memakan daripada hewan kurban yang tadi dilakukan? Tadi sudah dikatakan kalau memang itu adalah hewan kurban yang sudah dinazari, artinya wajib, maka orang yang berkurban ataupun keluarga yang wajib dinafkahi, atau orang yang berkurban tidak boleh memakan sedikit pun daripada hewan kurban yang wajib.
Tapi kalau itu statusnya adalah sunnah, hewan kurban yang sunnah, maka boleh ya daripada pihak keluarga atau orang yang berkurban untuk memakan daripada hewan kurban. Yang penting diambil sedikit daripada hewan kurban untuk disedekahkan kepada fukara atau masakin. Sedikit daripada seandainya diambil 1-2 on atau 1 kilo diserahkan kepada orang fakir, kemudian sisanya untuk dimakan dirinya dan keluarganya. Boleh. Hukumnya boleh. Berarti untuk yang wajib tidak boleh berarti. Untuk yang wajib, untuk orang yang diwajib dinafkahi. Orang yang diwajib nafkah itu istrinya, anaknya, orang tuanya yang tidak mampu. Tapi kalau untuk saudaranya, bukan orang yang wajib nafkahi, boleh makan. Sepupunya boleh, ya, atau bibinya juga boleh, pamannya juga boleh, karena mereka tidak wajib untuk dinafkahi. Orang-orang yang wajib dinafkahi dan orang yang berkorban itu yang tidak boleh untuk memakan daripada yang wajib. Ya, alhamdulillah, jazakallah khair, Habib. Afwan. Amin. Terima kasih. Ini ada satu penanya lagi. Kami persilakan kepada saudari Emma Hasan. Tafadhol. Iya, syukran Ustaz Idrus. Afwan Ustaz Ahmad, Ana mau bertanya, masalah tadi yang pembagian sepertiga itu. Mengingat di tempat kami itu amat sangat banyak fuqara wal masakin. Jadi yang kami berikan, kambing kurban yang kami berikan atau hewan kurban yang kami berikan kepada yang kurban itu hanya sepertiga. Jadi 2/3 kita berikan kepada fuqara wal masakin. Karena keterbatasan hewan kurban yang kita miliki, sedangkan yang berhak menerima itu banyak sekali. Jadi yang sepertiga itu hanya kita berikan kepada yang kurban. Itu gimana kurbannya itu, kita ini benar atau salah gitu Ustaz? Itu yang pertama. Terus yang kedua, afwan Ustadz kalau Ana salah. Ana pernah mendengar andaikan ada keluarga yang tidak mampu sama sekali untuk berkurban karena tapi mereka ingin mendapatkan keberkahan kurban, apa boleh berkurban ayam Ustadz? Afwan Ustadz. Jazakumullah khair Ustadz. Yang pertama tadi untuk pembagian hewan kurban. Pembagian hewan kurban itu bagi 3 tadi untuk yang sunnah. Bukan berarti harus sesuai dengan yang 3 itu, enggak harus ya. Seandainya tadi dikatakan cara yang paling afdal yaitu semuanya sedekah fuqara al masakin. Dia hanya mengambil keberkahan sedikit untuk mengambil berkah daripada hewan kurbannya. Kalau semuanya mau sedekahkan semuanya tanpa sedikit pun dia mengambil, itu juga boleh. Itu tentunya tetap lebih afdal. Tapi cara yang kedua tadi bagi 3, sepertiga. Itu juga tidak harus. Seandainya, saya ambil sepertiga, sisanya untuk fuqara al masakin, nggak apa-apa. Tidak harus sepertiga juga sih. Mau diambil 1/6, mau diambil 1/8, mau tidak diambil sama sekali juga boleh. Artinya apa? Artinya cara di antara cara-cara yang ada itu yang disebutkan oleh ulama, yaitu 3 cara tadi itu boleh. Artinya kalau dia bukan pakai cara ini, ya juga boleh. Pokok wajibnya dia harus ketika dikatakan sah hewan kurbannya kalau dia mengeluarkan sedikit daripada daging daripada yang dikurbankan tadi itu ya untuk diserahkan kepada fuqara al masakin. Ya sisanya ini mau diambil dia pun boleh. Tapi mau diserahkan kepada fuqara berapapun juga boleh. Artinya tata cara ini ya tidak harus seperti yang ada tadi yang telah disebutkan. Mau 1/3, mau 1/4, mau 2/3, mau 3/4 terserah. Mau diserahkan fuqara al masakin lebih banyak atau lebih sedikit, ya terserah. Pokok itu hewan kurban yang sunnah. Kalau wajib, semuanya wajib sedekah. Nah, kemudian yang kedua, apakah boleh berkorban dengan ayam? Tadi sudah dijelaskan sebetulnya. Ya menurut pendapat Abdullah bin Abbas, boleh untuk menyembelih hewan kurban itu berupa ayam. Ya berupa ayam atau ya yang lainnya seperti itik ya. Nah, itu boleh. Ya sebagaimana pendapat yang dikatakan oleh Midani. Bahkan ya gurunya daripada pengarang kitab Bejuri, dia mengatakan ya bukan hanya mengatakan, memerintahkan orang-orang fakir yang tidak mampu untuk berkorban kambing, sapi ataupun unta
untuk mengikuti pendapat daripada Abdullah bin Abbas ini. Nah, karena itu yang tidak mampu silahkan, tapi yang mampu ya jangan. Ya jangan pakai ayam. Ya, kalau mampu sapi bahkan ya afdalnya sapi. Tapi kalau ada pilihan, tadi belum saya jelaskan. Kalau ada pilihan antara sapi dengan 7 kambing, mana yang lebih banyak? 7 kambing, mana yang lebih afdal? 7 kambing lebih afdal daripada sapi. Kalau satu orang ya bisa berkorban 7 kambing, atau satu orang ya bisa berkorban dengan 1 sapi. Mana yang lebih afdal? 7 kambing lebih afdal daripada 1 sapi. Kenapa? Karena banyak daripada kambing yang dicucurkan darahnya. Silakan. Jazakumullah khair Ustaz. Ustaz, ini ada 3 pertanyaan. Jadi 2 pertanyaan titipan dari panitia kurban. Sedangkan 1 ini pertanyaan umum. Yang pertama adalah afdol mana kita berkorban atau uang yang mau kita buat beli kambing ini dibagikan mentahnya. Mana yang lebih afdol? Karena melihat masa pandemi seperti sekarang, mentah duitnya. Uangnya. Duitnya langsung dibagi, uangnya. Sebagai contoh harga kambing 3 juta. 3 juta ini dibagikan kepada fuqara dan masakin, atau kita belikan daging, kita belikan kambing, kemudian kita niatkan kurban. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian ada 2 pertanyaan dari panitia kurban. Jadi yang pertama ini biasanya dalam prakteknya itu tadi, setiap orang yang berkurban, dagingnya ini tadi dikumpulkan jadi satu setelah dipotong-potong, kemudian ditimbang di dalam kresek-kresek ini tadi, kemudian dibagikan, nanti panitia tinggal ngambil 2 kresek sebagai contoh itu tadi. Apakah di sini, karena di situ sudah tercampur semua Ustaz. Jadi bukan hanya si A, si B, dan lain sebagainya itu tadi. Kemudian pertanyaan terakhir, pertanyaan dari panitia ini tadi, di masa seperti sekarang ini tadi, terkadang yang direbutkan oleh panitia itu bukan hatinya, sampilnya, tapi yang direbutkan adalah kulitnya. Sehingga ketua panitia ini tadi menghitung jumlah kulit ini tadi dibagikan kepada anggota yang dalam panitia kurban seperti itu, langsung dibagikan. Apakah hal ini tidak apa-apa? Atau ketua panitia mengumpulkan seluruh mengumpulkan seluruh kulit, kemudian kulitnya dijual oleh ketua panitia, uangnya dibagikan kepada anggotanya. Ya. Alhamdulillah seperti itu. Untuk pertanyaan yang pertama, mana yang lebih afdal? Ya mau berkorban atau membagikan mentahnya? Ya lebih afdalnya ya tetap berkorban, ya uang yang lainnya tetap dia memberikan kepada bantuan dengan uang mentah. Artinya dua-duanya. Kalau lebih afdalnya ya dua-duanya. Ya kalau untuk mampu dua-duanya, kenapa tidak? Ya dia berkorban tetap, terus ya dia juga punya uang lagi untuk diberikan mentahnya kepada orang yang membutuhkan untuk saat ini. Kalau untuk pilihan, kalau ada pilihan, ya karena masalahnya bagi orang yang mampu, ketika dia sudah dikatakan mampu, ya berarti ada pendapat yang mengatakan wajib masalahnya. Nah, karena itu tetap ya berkorban karena waktunya juga terbatas. Kalau untuk membantu orang, ya dengan niat dia kalau memang ada kelebihan, ya dia punya kelebihan rezeki, dia akan membantunya. Insya Allah Allah akan berikan kemudahan bagi dia untuk bisa membantu ya dengan mentah tadi itu. Nah, itu yang untuk jawaban yang pertama. Untuk jawaban yang kedua, ketika panitia tadi itu ya biasanya sudah dagingnya setelah dikreseki, jadi antara panitia tadi ya langsung mengambil 2 kresek. Boleh bagi orang yang diwakilkan tadi itu, bagi orang yang diwakilkan, artinya yang menerima daripada pemberian titipan dari orang lain, yaitu statusnya dia sebagai wakil. Dia yang menerima tadi itu nanti dia yang berhak untuk membagikan kepada panitia yang ada. Panitia yang ada seandainya yang bagian menceli, yang bagian untuk menyembelih, yang bagian yang lainnya, semuanya tidak boleh mengambil sendiri-sendiri. Tapi itu harus atas seizin daripada panitia yang diserahi tadi itu. Itu panitia yang diserahi untuk Untuk penyembelihan hewan kurban tadi, yang menerima daripada orang yang titip. Nggak boleh mereka satu sama lain langsung mengambil sehingga ya tanpa persetujuan daripada panitia yang dititipi. Nah itu boleh dia nanti udah
ente ambil 2 kresek, ente ambil 1 kresek, ini boleh dengan izin. Kalau tanpa izin nggak boleh. Kemudian yang ketiga tadi, kalau memang untuk masalah kulit, ya, yang jadi rebutan katanya bukan daging malah kulit. Kulit itu juga tidak boleh mengambil sendiri kecuali panitia tadi yang titipi tadi itu. Itu akan menyerahkan, boleh dibagikan kepada orang-orang yang membantu. Ini untuk kamu, ini untuk kamu, boleh serahkan kepada mereka. Boleh serahkan kepada mereka. Tapi kalau seandainya dikumpulkan sama apa namanya ketua panitia tadi, kulitnya dikumpulkan jadi satu, kemudian dijual, kemudian uangnya dibagi, nggak boleh. Tidak boleh menjual kulit. Kalau diserahkan kepada orang, misalnya saya serahkan kepada 1 orang, ini kulit saya kasihkan kepada kamu semuanya. Ternyata sama orang tadi itu dijual, kemudian sama dia uangnya dimasukkan kas masjid atau diserahkan kepada orang lain, ya terserah. Itu haknya dia. Kalaupun seandainya yang sering terjadi malah gini, kulit daripada hewan kurban tadi itu dikumpulkan jadi satu, dijual, uangnya masuk kas masjid. Ini nggak boleh juga. Ini juga nggak boleh. Yang bisa, yang boleh dengan cara seandainya diserahkan kepada 1 orang. Ini kulit untuk kamu. Kemudian sama orang tadi itu dijual. Karena dia fuqara, seandainya termasuk fuqara atau masakin. Dia mendapatkan kemudian dijual. Setelah dijual, dia sendiri dengan sukarela memberikan uang hasil penjualan daripada itu kulit diserahkan kepada masjid. Maka ini hukumnya boleh. Artinya Pak, uang tadi itu adalah hadiah, ya pemberian daripada orang tadi itu. Bukan dari hasil penjualan yang dijual ya tanpa diserahkan kepada 1 orang tadi itu. Nah, ini yang sering terjadi. Jazakumullah khair ya Habib, Masya Allah, luar biasa dari penjelasannya Habib. Saya di sini panitia itu tadi merasa bagaimana gitu ya kalau seandainya dia belum mendapatkan izin ya. Karena selama ini yang terjadi terkadang untuk alur serah terima antara orang yang berkorban dengan panitia itu, iya betul itu tadi mungkin masih belum syar'i atau mungkin mereka belum istilahnya belum mengetahui aturan-aturan yang tadi telah antum sampaikan. Mudah-mudahan dengan mengikuti kajian tematik tentang masalah udhiyah atau kurban ini tadi, insya Allah bisa mengedukasi kita semua dan kurban yang kita keluarkan sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada tambahan lagi itu untuk apa namanya? Untuk masalah penyerahan tadi itu, penyerahan itu juga bagi panitia itu ditentukan siapa yang bagian menerima. Siapa yang bagian menerima. Dan ini yang bagian menerima kalau bisa orang yang mampu. Ya, karena apa? Dia tidak boleh mengambil nanti. Masalahnya dia tidak boleh mengambil daripada titipan tadi itu kecuali sudah diizini oleh orang yang titip. Nah, itu tidak apa-apa. Tapi masalahnya orang yang sudah ditentukan tadi sebagai orang yang menerima titipan dari masyarakat untuk yang panitia daripada yang masjid atau musola atau yang lainnya, itu juga harus ditanya, ini hewan kurban wajib ataukah sunnah? Karena masalahnya pemberiannya juga harus beda. Ketika wajib berarti semuanya harus untuk diserahkan kepada fuqara wal masakin. Tapi kalau sunnah, ini baru dia bisa menentukan nantinya. Ini juga harus harus dibedakan. Ya, dia harus membedakan ya siapa orang yang jadikan panitia sebagai penerima. Bukan sembarangan. Kadang-kadang wis pokok didekek iki gefulan. Siapa yang menerima? Ya kemudian nanti itu untuk apa? Apakah untuk wajib, nadar atau untuk yang lainnya? Itu harus dibedakan, harus ketahui. Supaya nanti cara pembagiannya juga tidak sulit. Dan nanti pembagiannya setelah disembelih, ini adalah satu yang nadar, sembelih. Kambingnya jangan dicampur dengan yang sunnah. Kan beda nanti kan, itu untuk fuqara masakin dan ini untuk bebas untuk siapa saja. Al-Fatihah biniyatil qabul wal iqbal wa salah kulli hal. Wa anna Allah yaj'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa anna Allah yaftah 'alaina wa 'ala auladina futuhal 'arifin wa yufaqqihna wa iyyahum fid din wa yahdina wa iyyahum ila sawa'is sabil. ويعلمنا التأويل ويجعل سيدنا محمد لنا شيخا ومرشدا ودليل وأن الله يطول أعمارنا ويحسن أخلاقنا ويوسع أرزاقنا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويزودنا التقوى
ويحفظنا من كل أذى وبلوى ويقضي جميع ديوننا دين الدنيا بالميسرة ودين الآخرة بالمغفرة ويهب لنا وإياهم ما وهبه لكم الرجال من علوم وأعمال وأخلاق ونيات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.